Diagram ini saya pakai semua, jadi nggak software saya? Wah, softwarenya cantik, tapi nggak jalan. Diagramnya ada banyak, terus mana yang bisa saya pakai? Di standarnya cuma nulisin structure behavior. Saya nggak dijelaskan alurnya. Orang ngembangin software dengan UML itu pakai kayak gimana, alurnya mulai dari mana. Serial software engineering ini diskusi yang kedua ya Bapak sekalian ya. Setelah diskusi pertama kita belajar tentang 10 mitos. Bapak sekalian sudah tahu bahwa ternyata ada banyak masalah loh dalam software engineering yang selama ini kita pahami bahwa itu benar, tapi sebenarnya enggak gitu ya. Yang kedua ini kita akan konsentrasi membahas tentang kalau bahasanya Roger Preissman, proses. Kalau bahasanya Alan Dennis, analisis dan desain. Tapi kalau Roger Preissman, Ian Sommerville itu nyebutnya software engineering process gitu ya. Jadi proses di software engineering. Jadi software engineering, kalau dari sisi software engineering, itu software produk, software proses, seperti itu. Nih, kalau dalam dunia sistem analisa dan desain, gitu ya, meskipun sebenarnya kalau kita lingkupnya nanti semuanya software engineering. Jadi software engineering itu ketika ngomongin proses, itu ngomongin sistem analisis dan desain, gitu. Tapi ketika ngomongin tentang matrix, gitu ya, nih ngomongin tentang software quality assurance, misalkan di belakang, software testing, dan seterusnya nanti di belakang. Ketika ngomongin tentang produk kualitasnya harus kayak gimana, software engineering produk, gitu ya. Nanti Bapak sekalian kalau pengen lihat helikopter view lebih gedenya, baca Swebook, Software Engineering Body of Knowledge, nanti kelihatan di sana. Gitu ya. Nah, ini yang kedua, nih materi saya nanti Bapak sekalian bisa didapatkan dari blog saya, romisatriwahono.net/SAD, gitu ya, saya masukkan ke sana. Gitu ya. Unified Modeling Language, saya pebisnis dan saya juga akademisi, gitu ya. Jadi, dan ini dunia yang sedikit berbeda. Nanti kapan-kapan kalau saya bisa ceritakan ke Bapak sekalian bahwa ketika saya butuh untuk nembus jurnal internasional kayak Q1, Q2 gitu ya, saya nggak bisa menggunakan produk saya yang di industri, nggak bisa gitu ya. Tapi apa yang saya improvement itu bisa saya jual sebenarnya ke industri gitu, tapi nggak langsung bahwa iklan butuh waktu gitu ya. Ini oke, nanti bisa di-download dari lecturers di sana ada, lectures di sana ada. Rekaman saya masukkan ke YouTube saya, Romi Satriwahono, nanti dicek di sana. Ini kemungkinan rekaman-rekaman yang saya buat nanti saya masukkan ke sana, mumpung banyak di rumah ini Bapak sekalian. Selama ini nggak sempat kopen blog saya gitu ya, YouTube saya. Nah ini yang kemarin hari pertama Senin, terus hari ini hari Jumat kita bahas ini, terus kemudian salah satu contoh bagaimana software engineering research improvement itu bisa jadi satu produk yang kita jual nanti hari Minggu. Integrated Multidimensional Enterprise Architecture itu hari Minggu kita bahas gitu ya. Nah, pagi ini kita bahas yang paling penting 2 dan 3. Cuman saya recap yang kemarin kita bahas di 1 gitu ya. Sistem planning saya recap, terus kemudian 2 mulai masuk. Analisis dan desain. Unified Model Language itu bahasa untuk analisis dan perancangan, Bapak sekalian. Bahasa untuk analisis dan perancangan gitu ya. Meskipun nanti mimpinya dulu sebenarnya nggak hanya untuk itu, tapi kenyataannya memang analisis dan perancangan. Ini saya jelaskan dulu yang pertama tentang sistem planning. Ini kemarin sudah kita pelajari bersama, sudah saya ceritakan ke Bapak Ibu sekalian, orang bangun software itu kayak gimana toh? Ada orang kalau kita dalam satu organisasi gitu ya, kayaknya kalau saya dibuatin software kayak gini, jualan saya jadi meningkat deh. Nah, itu di bukunya Alan Dennis ditulis gitu ya, dia buatkan tokoh fiktif, divisi marketing itu pengen mulai jualan lewat internet, karena apa? Di gerai nggak bisa lagi lewat gerai-gerai di mall karena sewanya lebih mahal gitu ya. Makanya ada ide, twing gitu ya, keluar bolam lampu gitu ya, oh saya kayaknya jualan lewat internet nih. Nah, saya butuh sistem untuk jualan lewat internet. Nah, itu yang dikatakan bukunya Alan Dennis, Bapak Ibu sekalian. When do project begins, kata Alan Dennis. When someone sees an opportunity to create business value. Ketika ada satu orang yang melihat bahwa ini kayaknya kalau saya jualan, saya pakai IT kayaknya bagus nih, bagus dalam arti ada benefitnya untuk saya. Nah, orang itu membuat sistem request ini, gitu kan? Ini sistem request nih. Sistem request ini kemudian diserahkan kepada divisi IT kalau dalam satu organisasi, kalau dalam organisasi lain berarti saya serahkan ke, saya minta proposal ke ISV ya, ke vendor atau ke pengembang software gitu ya. Nanti pengembang software-nya itu harusnya melakukan feasibility analysis gitu ya. Ini sebenarnya layak enggak ini kita bangun? Ini bagus enggak? Kalau ini saya tambahin, saya ajak diskusi dia gitu ya Bapak sekalian ya. Kalau divisi IT ngecek apakah ini layak kita kembangkan atau enggak, pakai yang kemarin technical feasibility, economic sama organisasi. Nah, sampai deliverables-nya sistem proposal. Ini fase ini disebut planning gitu kan. Begitu sistem proposal, customer kita ngelihat kalau beda perusahaan atau divisi IT ngelihat bahwa
oh ini kayaknya sudah oke, saya lapor ke bos saya juga sudah approve, gitu ya. Atau kalau perusahaan lain berarti dia sudah mengeluarkan DP ke saya, gitu ya. Down payment-nya sudah dikeluarkan, berarti saya lanjut ke fase analisis dan desain. Deliverables dari analisis dan desain, sistem spek. Sistem spek ini namanya nanti bisa terserah di perusahaannya, ada yang menggunakan BRD, ada yang menggunakan FSD, ada yang menggunakan SRS, Software Requirement Specification, ada yang menggunakan, banyak lah, tapi intinya dia sistem spek, gitu ya. Nanti bisnis analis kita minta untuk bantu sistem analis memahami proses bisnisnya. Nah, karena itu bisnis analis itu bukan orang komputer sebenarnya, cuman kalau di Indonesia agak aneh nih. BA-nya juga orang komputer gitu ya. Padahal BA itu harusnya di bisnis domain. Kalau saya bangun software untuk pendidikan, sarjana pendidikan saya butuh. Software untuk perbankan saya butuh sarjana ekonomi gitu ya. Saya butuh sarjana ekonomi gitu kan. Sistem speknya kelar, customer juga sudah setuju gitu ya. Saya serahkan ke programmer untuk construction, gitu kan. Terus setelah itu dites, terus kemudian diuji. Pengujian aja ada 4, unit testing, integration, system, sama user acceptance test. Setelah clear semuanya, delivery, gitu ya. Nah, fase ini disebut implementation, gitu ya. Terus software kita sudah jalan nih, dipakai setahun, ada perubahan, gitu ya, naik lagi ke atas. Ini kan, naik lagi ke atas, bawa permintaan perubahan, ada bug-nya nih, gitu ya. Ada nih naik lagi ke atas, cuman yang tadi ada pertanyaan apakah perlu sampai ke feasibility analysis? Enggak, biasanya technical feasibility aja. Ini ada yang ngerjakan atau enggak untuk perubahannya, gitu ya. Nih. Jadi software yang baik akan selalu ada permintaan perubahan. Ini kemarin sudah saya sebutkan bahwa ada programmer ada developer yang mengatakan bahwa software saya sudah sempurna karena nggak ada lagi permintaan perubahan, sudah saya kembangkan 7 tahun lalu padahal nggak ada lagi permintaan perubahan gitu ya. Apakah softwarenya sempurna? Enggak, karena software itu kemungkinan tidak dipakai. Karena ngikutin hukum evolution, hukum Lehman kemarin, hukum ke-27. Software that is used will be changed. Software itu kalau kita pakai pasti akan ada permintaan perubahan. Kenapa kok nggak minta perubahan? Ya nggak dipakai gitu ya. Fase ini disebut maintenance. Jadi software itu nggak selesai hanya kita coding selesai tapi maintenance gitu ya. Dan maintenance-nya jauh lebih rumit gitu ya. Inilah yang membuat Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai vendor, kita harus membuatkan dokumentasi lengkap. Karena apa? Kontrak maintenance-nya kan akan selesai misalkan 6 bulan atau setahun. Kita harus delivery semuanya sekaligus knowledge. Makanya kalau yang saya lakukan untuk klien-klien saya, itu biasanya ada training untuk user di perusahaan itu, ada training untuk developer. Jadi developernya saya kumpulkan, divisi IT-nya saya kumpulkan, software saya cara ngelolanya seperti ini, sistem speknya dulu seperti ini, sudah saya update juga ngikutin yang paling baru gitu ya. Dan kalau ada pengen perubahannya bisa dilakukan seperti ini gitu. Dokumentasinya harus lengkap gitu ya. Karena apa? Ya jualan kita itu software. Software is kata Ian Somerville, kata Roger Placement gitu ya. Ada juga definisi di IEEE, programming code and related documentation gitu ya. Jadi programming code and its related documentation itulah definisi software. Kalau kita hanya ngasih kodenya saja bukan software, belum jadi software gitu. Makanya ini sedikit mohon dipahami untuk yang jadi vendor, don't be evil kata Larry Page sama Sergey Brin. Jangan jadi jahat lah gitu ya. Buat dokumentasinya serapi mungkin gitu ya. Nah, siklus ini kemudian kayak disepakati, meskipun saya yakin nggak ngobrol ya mereka bertiga ini textbook yang paling banyak dipakai sekarang Valacik, Dennis, sama Tylee Rosenbald itu ya. Mereka tapi menggunakan gaya yang sama, planning, analysis, design, implementation gitu ya. Planning sistem proposal, analisis dan desain sistem spek, bedanya analisis itu melihat alurnya dulu. Nah ini nanti ketika kita belajar tentang UML juga sama. UML yang sifatnya behavioral itu ngumpulnya di analisis. UML yang sifatnya statis itu ngumpulnya nanti di desain. Jadi kalau kita ngomongin kelas diagram itu pasti fasenya desain. Gitu kan. Tapi kalau ngomongin use case diagram, activity diagram, sequence diagram, itu ngomonginnya pasti di fase analisis. Gitu ya. Sistem spek selesai, saya serahkan ke programmer untuk develop. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ini namanya siklus. Nah, terus gimana itu waterfall dan segalanya? Bukannya ini waterfall ya? Ini bukan, ini siklus, ini cara saya mengembangkan software gitu ya. Tapi pendekatan yang saya pakai supaya saya bisa menerapkan siklus yang tadi, pendekatan yang saya pakai. Apakah saya nunggu satu fase selesai, planning selesai baru ke analisis selesai baru ke desain, atau saya nggak perlu nunggu? Atau analisis, desain, implementation itu saya jadikan satu, mereka langsung nanti gitu ya. Itu namanya metodologi gitu. Jadi kata Alan Dennis, formalized approach to implementing the software development life cycle gitu. Jadi pendekatan kalau dikatakan waterfall
agile itu masuk metodologi gitu ya. Kalau nunggu satu fase berikutnya, structure design. Wakilnya, contohnya waterfall. Dibuat oleh Winston Royce tahun 1967, legendaris ini. Gitu ya. Yang kedua, rapid application development sejak tahun 1985. Gayanya iteratif, gitu kan. Sistem fase itu versioning system atau prototyping, gitu ya. Terus tahun 1995 ke atas, Agile. Agile itu sekarang yang terkenal, Extreme Programming, saya pernah ikuti proyeknya Ken Beck yang membuat Extreme Programming ya, di era-era tahun 1999, 98 gitu ya. Cuman sekarang nggak rame-ramenya, sekarang Scrum. Sertifikasinya ada, lengkap lah itu. Jadi semakin ke bawah, semakin butuh komunikasi, semakin ke atas, semakin butuh dokumentasi gitu konsepnya gitu ya. Kalau kita gambarkan, nih karena kemarin sudah kita bahas, saya highlight-nya aja. Planning selesai, baru ke analisis. Analisis selesai, baru ke desain. Desain selesai, baru ke implementation. Ini waterfall gitu kan. Tapi kalau planning dulu saya buat, planning biasanya nggak pernah selalu dimulai di awal, dia nunggu dulu baru kemudian jalan ya. Nggak bisa planning gedenya. Ini kalau kita baca buku-buku Scrum, dia juga buat namanya planning besar yang bisa disikluskan sama dia planning kecil gitu ya. Planning kecil atau ketika di levelnya di sprint gitu ya. Terus mulai saya buat analisis, desain, versi pertama dulu saya buat. Nih, ini namanya sistem versi atau phase development. Nanti saya mulai lagi muter versi kedua dan seterusnya. Kalau prototyping, planning, terus saya tunjukkan dulu mock-up-nya. Nah, ini saya tunjukkan dulu mock-up-nya, kira-kira saya akan buat seperti ini, setuju atau enggak gitu kan. Baru setelah itu, oh ya setuju, mulai. Ya udah ini detailnya nih alurnya, analisis, desain gitu ya. Terus kemudian coding, testing itu di implementation gitu ya. Nanti naik lagi ke atas muter karena dia termasuk iteratif. Nih saya kelupaan gambarin ke atas. Kalau agile sebenarnya mirip dengan rapid application development tapi dengan sedikit aturan gitu ya. Aturan itulah yang kemudian disebut agile practice. XP agak sedikit berbeda dengan Scrum nanti gitu ya. Jadi tapi konsepnya sama, value-nya sama, manifestonya juga sama, ambil yang 12 itu gitu ya. Cuman dia praktisnya sedikit lain gitu ya. Tapi konsepnya mirip gitu ya. Sprint 1 dimulai gitu ya untuk satu fitur. Terus analisis, desain gitu ya. Jadilah dia sprint 1. Lari kedua, nih bedanya nanti role. Setiap sprint itu harus bentuknya shippable product. Jadi produk yang siap di launching, siap dimasukkan ke Play Store kalau dia Android gitu ya, seperti itu. Nih, ini sudah kita bahas ya, Bapak sekalian ya. Nah, sekarang Bapak sekalian, siklus pengembangan software tadi sudah saya sampaikan Bapak sekalian. Planning itu ngomonginnya why, kenapa software harus saya bangun? Makanya sistem request sama visibility analysis. Di dalam visibility analysis saya ada ngitung project size estimation, size-nya butuh berapa orang, butuh berapa bulan, ini kita hitung. Gitu ya. Analisis itu omongannya siapa penggunanya dan alur bekerjanya software itu kayak gimana. Gitu ya. Jadi bagaimana pengguna menggunakan software ini, alurnya kayak gimana. Gitu ya. Makanya nanti requirement gathering diperlukan, business process modeling saya lakukan. Gitu ya. Terus kemudian desain itu komposisi dari software kita. Nih kalau kita mau bagi ya. Makanya kadang-kadang Bapak sekalian, antara komposisi dan alur kerja agak sedikit dekat, makanya orang kadang nggak bisa membedakan antara analisis dan desain. Tapi kalau kita mau dikotomikan, analisis yang sifatnya behavioral, desain yang sifatnya statis. Program desain, kelas diagramnya kayak gimana, user interface-nya kayak gimana, data desainnya kayak gimana, itu masuk ke desain. Gitu ya. Implementation, itu construction sama testing dan delivery. Itu. Nih. Nah, di fase planning, sistem request saya buat, ini tadi pertanyaan Bu Prima, sistem request itu, software yang kita bangun itu harus 1, mengurangi cost, 2, meningkatkan produktivitas, 3, meningkatkan profit, gitu ya. Pilihan, ini software saya untuk keperluan SDM, untuk absensi, berarti nggak akan mungkin meningkatkan profit, iya, tapi meningkatkan produktivitas, mengurangi cost. Saya bangun learning management system di kampus saya, misalkan, gitu ya. Lihat, mengurangi cost, karena apa? Nggak perlu cetak modul, cost-nya berkurang, gitu ya. Increase produktivitas jadi meningkat karena apa, upload semuanya di sana, saya ngaksesnya ke satu tempat gitu ya. Jadi sebagai dosen gampang, sebagai mahasiswa juga nggak ribet gitu ya. Ide sistem request, kemudian saya visibility analysis. Layak nggak secara teknis, layak nggak secara ekonomi, layak nggak secara organisasi. Sistem request itu biasanya komponennya ada 3 yang paling penting. Needs, value, sama business requirement. Needs itu benefit tapi gedenya. Detailnya, hitung-hitungannya value gitu ya. Jadi kalau software saya ini akan meningkatkan penjualan loh, seberapa meningkat? Value. Gitu kan. Software saya akan meningkatkan atau mengurangi biaya operasional. Seberapa berkurang? Value. Gitu ya. Pengurangan biaya operasional 10%. Gitu ya. Fitur-fiturnya software saya apa adanya. Business requirement itu yang ketiga. 3 ini yang paling nggak harus ada. Gitu ya. Dan ini nanti mapping dengan software quality-nya IEEE. Gitu ya. IEEE ngomong bahwa software yang berkualitas kalau sesuai kebutuhan dan ada benefit-nya. Cuman 2 itu Bapak sekalian, sekali lagi.
tidak pernah definisi berubah. 1991 IEEE mendefinisikan software quality sampai sekarang masih dipakai gitu ya. Software yang berkualitas bukan karena teknologinya, bukan karena codingnya pakai OOP, bukan karena framework yang baru, bukan gitu ya, tapi bermanfaat sesuai kebutuhan, ada benefitnya. Nah, sesuai kebutuhan ini, business requirement tadi yang nomor 3. Ada kebutuhan ini, business value sama business needs itu. Ada keuntungan, ada keuntungan ya. Nah, sistem request saya buat Margaret Mooney. Nih ya, anak buahnya yang punya ide disampaikan ke Margaret Mooney, kita akan buat sistem untuk, kita sebaiknya buat sistem untuk jualan lewat internet gitu ya. Lihat nih Bapak-Ibu sekalian. Loh, Margaret Mooney itu VP marketing loh, bukan VP IT. Iya, karena apa? KPI dari jualan itu adanya di marketing, bukan di IT. Kesalahan di Indonesia, di root atau menteri atau whatever apapun yang paling di atas, dia ngomong, divisi IT pikirkan software apa yang sebaiknya kita bangun. Salah, software IT bukan tugasnya. Software IT ngumpulin orang untuk requirement gathering, oke, gitu ya. Bapak Ibu sekalian butuh software apa? Nanti kita visibility analysis, kita kembangkan, gitu kan. Bukan divisi IT yang disuruh mikir, karena apa? Divisi IT nggak punya KPI berhubungan dengan TU, punya KPI absensi yang benar. Divisi IT nggak punya, jadi sense-nya nggak ada. Jadi kalau disuruh buat ide pertama biasanya nggak bisa datang dari divisi IT. Gitu ceritanya Bapak Ibu, gitu ya. Jadi ada Hume, needs is the father of invention kan gitu Bapak Ibu, is the mother of invention ya. Nih, jadi kebutuhan itu ibu dari invensi-invensi yang ada di dunia ini gitu ya. Jadi business needs gedenya, detailnya business value, business requirement itu fitur apa yang sebaiknya ada di sana gitu ya. Setelah itu kita visibility analysis, layak enggak secara teknis, kalau bahasanya Alan Dennis dia pakai kefamiliaran dengan aplikasi, kefamiliaran dengan teknologi, ukuran proyeknya berapa, sama kompatibilitas 4 ini. Nanti kalau kita punya parameter sendiri, oke, nggak ada masalah. Kelayakan ekonomi, rekap dulu ROI-nya berapa tahun, ROI-nya berapa persen, gitu ya, BEP-nya kira-kira berapa tahun, gitu ya. Nanti dari sana detailkan. Saya bangun software nih Pak, sudah saya susun. Kok minus terus ya? Sampai tahun keberapa Mas? Sampai tahun ke-5 minus terus, nggak usah dibuat software. Gitu ya. Butuh biayanya berapa Mas untuk bangun itu? Ini total sudah saya hitung Pak, 1 miliar gitu ya. Tapi dia baru BEP nanti baru BEP tahun ke-10 gitu ya. Kalau saya yang CEO, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? 1 miliarnya tak simpen di bank aja, saya depositokan gitu ya. Itu sudah pasti ROI bunganya kan keluar gitu kan Bapak Ibu. Daripada saya buatkan sistem yang akan lama ini BEP-nya gitu. Makanya patokan ROI ini nanti kita bandingkan dengan bunga bank, Bapak Ibu. Kita akan bangun sistem, Pak, di perusahaan kita. Oke, biayanya berapa, Mas? 1 miliar gitu. ROI-nya berapa ya, Mas, ya kira-kira ya? Setelah 3 tahun. Oh, kita akan dapat ROI gede, Pak, 7%, gitu kan. Bunga bank juga 7%, nggak usah bikin sistem deh, Mas, kalian kerjanya manual aja. Gitu, Bapak Ibu. Nah, ini contoh beberapa standar yang saya pakai di beberapa organisasi yang saya bantu, Bapak Ibu. Saya pakai standar kayak gini. Jadi, supaya cepat untuk mendeskripsikan need sama value, supaya cepat, saya langsung rangkumkan aja, kita minta mereka jawab pakai skala Likert aja 1 sampai 4 gitu ya. Business needs itu saya rangkumkan jadi 4. Aplikasi yang dikembangkan apakah nantinya akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan? Oh, ini berhubungan dengan penjualan kita. Iya. Mampu mengurangi biaya operasional? Iya, misalkan. Atau enggak ada urusannya dengan biaya operasional. Mampu meningkatkan produktivitas? Enggak juga sih, hanya meningkatkan penjualan aja. Oke, berarti sangat setuju di sini. Nanti yang lainnya kita buat tidak setuju. Mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan? Iya, kita jadi terkenal jadi perusahaan revolusi industri keempat bla bla bla, ini sangat setuju gitu kan. Nanti dari sini meningkatkan pendapatan perusahaan ya Mas ya tadi. Iya, kira-kira berapa Mas meningkatnya? Hitung di bawah. Gitu. Ini namanya sistem request. Terus kemudian business requirement. Daripada nulis Bapak sekalian kayak gini, kita ajarkan usernya buat use case diagram. Ini saya terapkan. Jadi di FIF Bapak sekalian saya bantu juga di sana. Buat sistem request-nya juga mirip seperti ini. Di akhir tahun seluruh unit kerja dikumpulkan Bapak sekalian gitu ya. Yuk pengen bikin apa gitu ya. Disuruh bikin ini sekaligus diajarkan use case diagram. Begitu use case diagramnya selesai, kelar Bapak sekalian. Apa yang saya lakukan? Saya bisa ngitung man sama man-nya loh. Enaknya itu. Jadi business requirement kadang kita ganti langsung dengan use case diagram. Terus saya visibility analysis gitu ya, pakai centang-centang sama, kefamiliaran dengan aplikasi, penggunanya familiar nggak nanti gitu ya, pengembangnya familiar nggak dan seterusnya. Terakhir saya centang layak. Ini saya pakai Spark Enterprise Architect ya, Spark EA. Terus kita hitung, saya buatkan template-nya juga. Kalau 51 berarti kalau dikerjakan biasa tanpa lembur kira-kira berapa, kalau pakai lembur kira-kira berapa, Sabtu masuk kira-kira jadi berapa, dan ini yang kemarin sudah kita lakukan. Gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita masuk ke sistem analisis. Jadi ceritanya gini Bapak Ibu, analisis dan desain itu nanti seluruh yang kita lakukan di dalam proses analisis dan desain itu pengumpulan requirement namanya Bapak Ibu, atau requirement gathering.
Kalau orang service software engineering nggak suka nyebut requirement gathering, tapi requirement elicitation, gitu istilahnya. Tapi intinya sama lah, pengumpulan requirement. Jadi user itu butuh yang seperti apa. Nanti alurnya saya gambarkan, itu fase analisis gitu ya. Bentuknya akan saya gambarkan, mock-up-nya saya fase desain. Gitu sebenarnya. Jadi sekali lagi, requirement gathering itu bingkai dari analisis dan desain. Requirement gathering itu bingkai. Kayak kalau kita tahapan penelitian yang kemarin saya ceritakan, 1 tentukan bidang, 2 tentukan topik, 3 tentukan masalah, gitu ya, 4 tentukan orang-orang sudah menggunakan cara gimana untuk memecahkan masalah itu. Nah, bingkainya apa? Literatur review. Bingkainya baca paper. Kalau analisis dan desain, bingkainya apa? Requirement gathering, gitu ya. Nanti requirement gathering itu ada metode, gitu ya. Ini siklusnya seperti ini, dipahami tadi, Bapak Ibu. Nah, kita menyangkanya bahwa error itu ya nanti di coding errornya, bukan errornya di fase planning, enggak gitu ya. Error itu bisa masuk di fase depan, Bapak Ibu. Bisa masuk di analisis dan desain, bahkan jadi hukum. Barry Beams membuat hukum pertamanya dia. Barry Beams itu menyumbang 3 hukum kalau nggak salah, Bapak Ibu, di bukunya Andrews gitu ya. Hukum pertamanya, error itu justru banyak terjadi di fase analisis dan desain gitu ya. Dan kalau kita nggak segera perbaiki, itu nanti semakin mahal. Kalau saya merbaikinya di coding, semakin mahal. Mending kita perbaiki sekarang, gitu ya, di fase ini. Nah, requirement itu nanti Bapak Ibu sekalian terbagi menjadi 2. Ini sampai sekarang masih nih. Jadi kalau ngelihat yang warnanya merah ini, Bapak Ibu sekalian, ini standar IEEE dulu, SRS Software Requirement Specification. Kolom D itu non-functional requirement, C functional. Jadi requirement ada 2, functional sama non-functional. Functional itu yang akan kita gambarkan nanti alurnya, prosesnya. UML itu semuanya ngomonginnya functional requirement. Seluruh UML diagram yang kita buat itu functional requirement. Non-functional requirement itu ceritanya tentang apa? Operasional, performance dari software kita, security-nya kayak gimana, deadline-nya kapan. Nah, itu namanya non-functional requirement. Nah, nanti kalau kita kumpulkan jadi satu, functional, non-functional, jadi sistem spec. Contohnya, template-nya kayak gini. Sistem planning mau kayak gimana, sistem desain, functional ada, non-functional ada, implementasi, dan seterusnya. Nanti kayak gini. Functional requirement, sekali lagi, seluruh diagram yang kita buat, use case diagram, activity, sequence, kalau pakai UML ya, itu semuanya functional requirement. Gitu ya. Non-functional, operational, performance, security, cultural, political, deadline, misalkan gitu ya. Ini misalkan contoh, bikin aplikasi untuk jaringan dokumentasi informasi hukum, gitu ya. Harus bisa digunakan oleh semua perangkat lunak, gitu ya, semua platform misalkan. Sistem layanan tingkat ketersediaannya 99%, nggak boleh down, nggak boleh ini. Harus go live sebelum tanggal 25 deadline. Respon time nggak boleh lebih dari 2 detik. Nih. Harus bisa diakses oleh pengguna secara bersamaan. Ini namanya performance requirement. Yang atas operational requirement, gitu ya. Ada lagi security requirement. Seluruh data harus di-backup setiap 24 jam dan seterusnya nih, kayak gitu. Ini non-functional. Nah, sekarang caranya gimana saya bisa dapatkan requirement itu, gitu ya. Cara requirement gathering itu kayak gimana? Pertama, project saya sudah goal nih. Saya oke jalan gitu ya. Planningnya sudah selesai, proposalnya disetujui. Oke, saya mau jalan. Apa yang saya lakukan? Saya minta dokumennya. Sistem kita itu kan ada banyak alur ya. Saya bisa nggak dikasih dokumen dari yang berhubungan dengan sistem saya, peraturan-peraturan, regulasi yang berhubungan dengan sistem yang akan kita bangun. Ini yang saya minta. Jadi sistem analis saya ketika bekerja, saya minta dia untuk minta dokumen dulu, baru minta dokumen, saya punya pemahaman yang luas, tapi tidak dalam. Untuk memperdalamnya, saya pakai interview atau JAD, Joint Application Design. Nanti setelah ini saya ceritakan, Bapak. Yang questionnaire sama observation hampir nggak pernah saya lakukan untuk requirement gathering, kecuali nanti untuk user acceptance test, itu kita pakai questionnaire benar. Tapi kalau untuk requirement gathering hampir nggak kepake. Yang kepake 1, 2, dan 3 aja. Meskipun teorinya ada. Ini kalau kita ambil bidang, sub-bidang software engineering yang namanya requirement engineering, dulu bidang saya, Bapak Ibu sekalian, requirement engineering, itu ini harus fasih, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dokumen analisis itu kayak gimana toh, gitu ya. Nih. Jadi form, report, policy manual, itu semuanya harus saya kumpulkan. Sebelum saya datang ke klien, saya minta dulu, gitu ya. Setelah saya minta, Bapak Ibu sekalian, saya dapat pengetahuan yang luas, tapi nggak dalam. Makanya nanti kalau saya komparasi kayak gini, saya loncat dulu ke belakang. Dokumen analisis, breadth of information-nya tinggi, tapi kedalaman informasinya rendah, gitu ya. Jadi saya punya pemahaman yang luas, tapi nggak dalam nih. Nah, untuk memperdalamnya pakai apa? Interview atau joint application design. Interview itu kayak gimana? Ya saya hubungi PIC-nya, siapa yang dapat tugas, saya interview, gitu ya.
Saya pilih orang yang pas, kalau bisa dia juga pengguna, gitu ya. Bukan hanya dia yang bendahara, yang nanti akan bayar kita, bukan. Tapi penggunanya siapa, gitu ya. Saya ajak diskusi, gitu ya. Interview, gitu ya. Cuman interview ini ada masalah. Saya nginterview satu orang, dia ngomong A, sebulan kemudian ngomong B. Omongannya beda-beda, bisa, gitu ya. Atau ketemunya susah satu orang ini, gitu ya. Bulan pertama ketemu, terus kemudian ngilang, Bapak-Ibu sekalian. Tugas dari kantor keluar negeri selama 2 bulan. Waduh, itu setengah mati udah, gitu ya. Pulang-pulang nanti bisa ketemu selama 3 hari berturut-turutnya, ada beberapa proyek kita dulu kayak gitu. Terus dia ngomong, Mas saya mau pamit, oh mau pergi lagi Pak, enggak saya mau resign loh, padahal sudah requirement-nya sudah terkumpul dengan baik. Nah ini yang nanti akan menyakitkan gitu. Nah supaya nggak terjadi, orang kemudian melakukan interviewnya rame-rame, jadi joint application design. Yang saya sudah pelajari lewat dokumen analisis, terus kemudian saya presentasikan, kira-kira alurnya kayak gini loh, gitu ya. Ini saya presentasikan di sini, saya minta semuanya pada komentar nih Bapak Sekalian, gitu ya. Dan kemudian di akhir meeting, saya membuat minute of meeting, Bapak sekalian, yang saya minta pesertanya untuk paraf. Hari ini kita kesimpulannya kayak gini ya Pak ya, gitu. Supaya nanti nggak ada lupa, loh perasaan saya dulu mintanya nggak kayak gini deh, nah, nggak ada lagi kayak gitu ya. Jadi bukan kontrak, bukan, tapi kita minta paraf aja bahwa kesepakatan sampai ini seperti ini gitu ya. Soalnya nanti 2 bulan kemudian beberapa orang nggak datang, 1 orang yang datang, terus kemudian dia ngomong, Mas bisa nggak ini diubah? Loh, ini yang agak repot nantinya gitu ya. Karena apa? Ini dulu sudah kesepakatan tuh Mas, gini Mas, Masnya bisa nggak dapatkan kesepakatan dari teman-teman yang lain gitu ya. Kalau yang lain oke, kita ubah. Nih. Joint application design. Dan ini ngurangi scope creep, pelebaran script ya Bapak sekalian ya. Jadi pelebaran scope ya, pelebaran scope kesana kesini jadi berkurang karena yang ikut banyak gitu ya, dan ada hasil MOM gitu ya setiap kita meeting. Nih, kalau kuesioner sekali lagi nggak saya lakukan, kalau kita butuhkan, oke. Kuesioner itu hanya nyebar kuesioner, Pak Usman. Observasi juga enggak, saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Observasi itu bangunkan software untuk misalkan gantiin teller di bank, terus saya ngelihat tellernya bekerja, nggak dapat apa-apa. Rumit gitu ya. Makanya biasanya dokumen analisis, terus kemudian interview atau CAD, 3 itu gitu ya. Jadi tadi kan dokumen analisis itu dapat pengetahuan yang luas tapi nggak dalam. Daleminya pakai apa? Daleminya pakai CAD atau interview. Kalau waktu saya ada interview oke. Tapi kalau waktunya nggak ada gitu ya, pakai CAD. Demikian juga dengan cost. Interview cost-nya lebih tinggi daripada CAD, pastilah gitu ya. Karena ini saya nyari satu-satu tuh gitu ya, orang-orangnya gitu ya. Nah, di fase analisis nanti Bapak sekalian, itu kita akan membuat behavioral alur sistem kita digunakan seperti apa. Nah, alur sistem kita itu nanti Bapak sekalian bisnis proses sistem namanya gitu ya. Nih, alur proses kita. Nanti bisnis proses itu ada 2. Bisnis proses organisasi sama bisnis proses sistem. Object Management Group yang membuat standar itu merekomendasikan bisnis proses tentang sistem pakai activity diagram aja, sudah masuk di UML, standarnya UML. Tapi kalau bisnis proses tentang organisasi pakai BPMN, gitu ya, karena BPMN lebih kompleks, lebih rumit. Tapi Bapak sekalian, ini kalau di industri kayak saya sudah ngajarin orang organisasi buat bisnis proses organisasi pakai BPMN. Nah kalau saya ngenalin lagi activity diagram untuk sistem, chaos, penggunanya ada resisten, makanya biasanya saya pakai satu aja. BPMN sudah dipakai, saya pakai BPMN gitu ya. BPMN-nya nanti saya kurangi diagram yang dipakai yang simple aja gitu ya. Nah, alur proses saya pahami, saya buatkan sistem apa adanya, namanya bisnis proses automation gitu. Jadi bisnis proses analisis strategi itu, bisnis prosesnya sudah saya pahami. Oh, sudah paham saya. Oke, langsung saya bikinkan aplikasinya automation. Tapi kalau bisnis prosesnya nggak bagus nih, saya harus improve dulu. Bisnis proses improvement, gitu ya. Baru setelah saya improve, saya automation. Bisnis proses re-engineering, kalau saya berangkat dari sama sekali nggak ada, gitu ya. Saya buang semuanya, saya start dari kertas kosong, saya mulai namanya re-engineering. Ini kemarin ada beberapa pertanyaan yang kesini juga kan, gitu ya. Kalau ditanya, mana yang paling potensial bisnis value-nya paling besar? Bisnis proses re-engineering. Karena bisa saya sesuaikan dengan mana yang paling bisa kita kerjakan yang paling efisien gitu ya. Tapi resikonya juga paling tinggi, risknya paling tinggi gitu ya. Tapi kalau bisnis proses automation nggak ada risiko di saya. Jadi misalkan kalau customer-nya Mas kok kayak gini ya sistemnya, loh saya pakai SOP Anda, saya pakai bisnis proses Anda apa adanya nih, saya nggak ngubah gitu kan. Jadi kalau kita re-engineering, cost-nya tinggi, risikonya juga gede, tapi potensial bisnis value-nya juga besar. Oke, contoh nih Mbak Uslan, emang automation itu sebenarnya makhluk apa? Atau bangun aplikasi itu makhluk apa? Atau kenapa kok dari awal saya selalu ngomong, software kita itu harus dibutuhkan, harus ada benefitnya.
Saya ceritakan juga Alan Turing bahwa software itu datang yang tadinya manusia butuh waktu 300 tahun untuk mendekrip Enigma, ini cukup 3 sampai 4 jam aja kita bisa dekrip Enigma. Jadi ada pengurangan waktu. Nah, kok kayak gitu? Ini kayak gini Pak Ustaz ceritanya. Nanti kalau di kampus analisis kayak gini dilakukan oleh orang sistem informasi, gitu kan. Mahasiswa saya minta untuk bertugas ke rumah sakit. Saya bilang, Mbak, ke rumah sakit coba cek di sana proses bisnis untuk nangani UGD kayak gimana toh? Nih ya, penanganan pasien gawat darurat. Lihat Bapak sekalian. Call centernya nerima laporan gawat darurat, nanti perawatnya mengklasifikasi, terus kemudian tingkat gawat daruratnya dicek. Kalau tinggi, itu berarti pasiennya harus dikirim ambulan dan dibawa pulang ke rumah sakit. Jadi ngentri data pasien, jadi si perawatnya ngentri data pasien, ambulan lengkap menjemput pasien dengan 2 dokter, 1 perawat, 1 paramedis, gitu kan. Terus setelah itu saya otorisasi kedatangan pasien di sini, nanti kalau sudah datang, gitu ya, terus kemudian disembuhkan, gitu. Tapi kalau sedang, gitu ya, datangi pasien bukan ambulan lengkap, ambulan standar, 1 dokter, 1 perawat, 1 paramedis, nggak perlu dibawa ke rumah sakit, langsung disembuhkan di sana aja, gitu ya, langsung disembuhkan di lokasinya, gitu ya. Kalau rendah, ambulan motor gitu ya. Datangi pasien dengan dokter dan perawat. Nih, perawatnya cariin yang laki-laki aja gitu ya. Nih, kalau dokternya laki-laki, perawatnya laki-laki, boncengan berdua ke dokter yang gawat darurat tadi disembuhkan di sana gitu ya. Lihat kayak gini, Bapak Ibu. Ini namanya proses bisnis dari organisasi gitu ya. Nah, saya sebagai orang IT, orang information system, sistem informasi misalkan ngelihat ini proses ini benar atau enggak toh? Nah, saya simulasi. Nih, simulasi itu pertama validasi dulu. Saya validasi ini prosesnya benar atau enggak. Oh ini benar nggak ada error, belum tentu secara sintaks sama grammar benar, tapi secara semantik benar belum tentu. Ini secara sintaks sama grammar nggak salah ini. Saya buat pakai Bizagi misalkan nih Bapak Ibu sekalian, nggak ada error kok, berarti nggak salah sintaks dan grammar. Tapi semantiknya belum tentu benar. Nah, validasi itu untuk melihat deadlock-nya ada di mana. Yang kedua, time analysis untuk bisa menetapkan service level agreement. Jadi nanti UGD saya itu 1 hari bisa nerima berapa pasien, 1 pasien saya tangani berapa menit, ini bisa saya cek dari sini. Yang terakhir, resource-nya. Dokternya saya punya 5, nganggur atau enggak, gitu ya. Ini seperti itu. Saya simulasi, saya validasi dulu pertama. Ya. Saya masukkan 100 pasien, ternyata keluar 296 pasien. Maknanya apa? Ini proses ada yang aneh. Saya nangani 100 orang pasien seperti nangani 290 orang pasien, UGD saya nggak efisien. Mungkin efektif, tapi nggak efisien, gitu ya. Karena apa? 100 orang pasien saya tangani bagikan nangani 300 orang. Capek banget saya, padahal cuma 100 orang. Itu namanya tidak efisien. Di mana nggak efisiennya? Ternyata di sini nih. Ngotorisasi kedatangan pasien, itu kan harus nunggu pasiennya datang. Ya. Nggak bisa entriannya diotorisasi kan nggak bisa. Loh, basisnya dari mana entriannya? Nah, ini namanya sudah masuk ke makna dari proses ini, konteks dari proses ini. Nggak bisa dideteksi oleh komputer, deteksinya oleh manusia. Oh, di sini nih bermasalahnya. Apa yang saya lakukan? Ini ternyata saya kasih sinkronisasi. Oh, saya sinkronkan di sini. Saya ngentri bener, tapi saya nunggu pasien loh. Nggak bisa saya ngentri, tapi pasiennya nggak datang, saya otorisasi nggak bisa, saya tunggu. Nih. Saya coba lagi, masukin 100, keluar 100. Benar. Lihat Bapak Ibu ya. Sekali lagi, orang komputer, sistem informasi, analisisnya kayak gini ini sebenarnya bukan sistem informasi, bangun sistem informasi, bukan. Seorang sistem informasi itu tidak dapat tugas mengembangkan sistem informasi, bukan. Gitu ya. Terus waktunya saya cemplungin di situ. Menerima laporan gawat daruratnya tadi 4 menit, mengklasifikasi tingkat gawat daruratnya 5, mengentri data pasien 11, gitu ya, dan seterusnya saya masukin situ. Call center 4 menit, perawatnya dia 5 menit. Nah, saya simulasi nanti Bapak sekalian keluar. Saya sudah bisa membuat service level agreement ternyata. Minimal waktu yang saya perlukan untuk nangani pasien 16 menit. 1 orang pasien saya tangani 16 menit, maksimalnya 19, rata-ratanya 17 menit. Jadi saya bisa menetapkan service level agreement. 1 orang pasien saya tangani dalam 17,73 menit. Nanti tinggal saya hitung Bapak sekalian. Kalau saya hitungannya 24 jam bisa nangani berapa pasien sih, tinggal dibagi aja di situ. Nanti ketahuan. Gitu ya, Bapak sekalian. Jadi SLA-nya bisa saya. Nah, terus saya analisis sumber daya manusianya. Call center-nya ternyata ada 2, perawatnya 2, ambulan lengkapnya 4, ambulan standarnya 2. Saya simulasi lagi. Nih, saya masukkan orang-orangnya. Nih, ini 2 orang saya masukkan gitu ya. Saya simulasi lihat, Bapak. Saya bisa tahu utilisasi. Ternyata perawatnya bengok-bengok nih, Bapak. Lihat nih, perawat sama paramedisnya stres nih karena apa?
overutilisasi, 99%. Dokternya 50%, lihat. Supirnya makan gaji buta 33%. Ambulan standar nggak dipakai, ambulan motor banyak nggak dipakai, utilisasinya hanya 33%, 17%. Ini namanya underutilization. Perawat, para medis overutilization. Jadi saya bisa tahu mana yang teriak-teriak, mana yang nganggur, longgar gitu ya, saya bisa tahu nih Bapak. Nih. Jadi saya nanti bisa membuat kebijakan, kira-kira ini perlu saya tambahin orang atau kayak gimana. Yang pasti perawatnya saya tambahin gitu ya. Call center-nya saya uji coba, saya kurangi 1, kok masih nganggur gitu ya. Berarti nanti didobel aja beberapa pekerjaan gitu ya. Misalkan mengentri data pasien nggak lagi perawat tapi naikin ke call center. Itu nanti Bapak, pembagian tugas. Kita bisa sampai ke analisis biaya, saya cemplungin gitu ya, nanti keluar. Oh, 1 hari itu butuh sekitar berapa US dollar gitu Bapak ya. 2 US dollar per penanganan, 1 harinya 100 orang, berarti 200 US dollar per hari misalkan, dan seterusnya. Nanti bisa kita masukkan. Nah, pertanyaannya, orang komputernya ada di mana nih gitu ya. Saya tadi nganalisis UGD, terus ngapain? Nah, lihat Bapak. Saya sebagai orang komputer akan bangun sistem cerdas yang membantu perawat mengotomatisasi klasifikasi tingkat gawat darurat. Loh, kok itu yang saya pilih? Lihat tuh, Ustaz. Ini makanya orang IS tugasnya akan kayak gini. Dari yang tadi kita sudah, nih, lihat tuh, Ustaz. Kita pikirkan mana yang bisa saya buatkan aplikasinya. Saya automate mana? 1, menerima laporan gawat darurat itu bisa nggak? Nggak bisa, Ustaz. Karena apa? Orang kecelakaan, nelpon rumah sakit, yang terima mesin, tambah sakit, Ustaz. Gitu ya. Harus diterima manusia, ditenangkan, gitu kan. Yang terima mesin tambah sakit. Tapi mengklasifikasi tingkat gawat darurat itu agak rumit karena apa? Perawatnya lagi ngurusi OGD, dia lagi stres juga, ini disuruh mikir kira-kira yang mana nih, masuk yang tinggi, sedang atau rendah. Nah, mending seluruh data yang ada di rumah sakit, mining pakai data mining, buatkan polanya cemplungin ke sistem ini. Loh, gitu nanti Bapak Sekalian. Dengan itu nanti tinggal ngentri aja perawatnya gitu ya. Oh, gejalanya oh ini. Oh, berarti dia masuknya ke tingkat gawat daruratnya yang mana gitu ya. Nah, sebelumnya butuh waktu 5 menit. Kan ini kan kita simulasi 5 menit nih Bapak sekalian. Kalau 5 menit untuk mengklasifikasi, nangani 1 pasien 17 menit. Karena saya buat sistem, nih sistemnya bisa 1 menit sekarang. SLA saya berubah 8 menit. Nih Bapak sekalian. Jadi sistem ini benefitnya ada loh gitu. Ini baru risetnya di sini Bapak sekalian. Saya bangun sistem informasi rumah sakit itu Bapak sekalian dalam artian di akhirnya di pembahasan harus kita masukkan bahwa tadinya 5 menit dengan sistem saya jadi 1 menit. Tadinya 1 pasien ditangani 16 menit, 17 menit. Sekarang dengan sistem saya 8 menit. Itu dia yang kita propose di terakhir itu gitu. Jadi nanti pertanyaan penelitiannya atau orang Indonesia nyebut rumusan masalah itu bukan bagaimana cara mengembangkan, bukan. Bagaimana peningkatan SLA dari rumah sakit apabila software saya digunakan. Oh. Bagaimana peningkatan efisiensi dari penanganan 1 pasien. Loh, seperti itu nanti bahasanya, bukan di depan di setnya bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara mengintegrasikan, enggak. Dosen mengatakan, research question itu bisa how much, how does, what, where, but not how to, kata dia. Enggak boleh bagaimana cara. Tantangan di requirement gathering, kemarin sudah saya bahas beberapa, Bosman. Usernya hari ini minta kayak gini, Bosman. Minta kayak gini. Yang pakai ERMI ya, Pak ya, kotak kacamata kayak gini pakai ERMI, saya buatkan Bapak Sekalian. Terus kemudian, nah ini keren ini Mas, ini baru saya seneng ini gitu ya. Tapi, loh lihat Bapak Sekalian, itu namanya yes but syndrome gitu ya. Tapi bisa nggak Mas agak cerah sedikit gitu ya. Nanti Bapak Sekalian, ini wow this is cool, so cool, but nih gitu ya. Jadi ini sudah keren nih, tapi gitu ya. Nah nanti ini never ending story kalau nggak kita batas-batasi nanti Bapak Sekalian gitu ya. Nanti kita pakai argumentasi, kita mereka puas, kita juga nyaman gitu ya. Tapi nggak terus berubah-ubah terus gitu ya. Requirement engineering menggunakan istilah the rock problem untuk mengatasi untuk buat yes but ini Pak Islam. Jadi klien pengen batu gitu ya, kita buatkan batu. Nanti Mas batunya kok kasar, saya pengen halus, saya haluskan. Mas kok kecil ya, gedein gitu ya. Warnanya kok pucat, saya buat warnanya bagus gitu ya. 3 bulan kemudian bisa aja dia ngomong, Mas, kok saya lupa ya dulu kenapa saya butuh batu ya. Lihat Pak Usman, gitu ya. Karena apa? Customer atau klien itu orang yang kadang nggak ngerti kenapa dia butuh bayi yang kemarin kita diskusikan ya, Pak Usman ya. Yes but syndrome. Yang kedua, saya kasih prototyping supaya yes but syndrome-nya nggak ada gitu kan. Di prototyping aja, nggak usah di coding, prototyping dulu. Ini kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana. Oh, terpecahkan, tapi pada saat prototyping hati-hati. Login ya Pak ya, terus kemudian ke menu utama, terus kemudian setiap 3 hari ketemu, itu selalu login ya Pak ya, terus kemudian bulan ketiga dia akan bosen. Mas, kok loginnya itu aja ya, bisa diubah nggak? Karena apa? Sindrom kedua datang, undiscovered win syndrome.
gitu ya. Ketika Mas Ari, moderator saya ini ketemu dengan seorang gadis cantik, gitu ya. Di hari pertama, waduh cantik. Hari kedua tambah cantik. Belum jadi pacarnya, itu makin cantik, Bapak Ibu. Begitu jadi pacarnya, kecantikannya inflasi nanti, Bapak Ibu. Gitu ya, makin turun, makin turun. Begitu jadi istrinya, tahu ngilernya kayak gimana, makin turun, lihat, Bapak Ibu, kecantikannya. Undiscovered ruin syndrome. Tiap hari ditunjukkan login, ini kayak gini terus, gitu kan. Lama-kelamaan, bosen. Dia bisa minta alternatif nanti. Nah, caranya nanti, yang sudah sepakat, nggak usah ditunjukkan. Yang sudah sepakat, nggak usah ditunjukkan. Ngapain ditunjukkan lagi? Nah, yang ketiga, user and developer syndrome, itu omongan komunikasi. Klien kita orang Indonesia, vendor yang ngerjakan orang Taiwan. Tunggu aja itu, waktu nerakanya akan datang nanti. Meskipun kita ngomong, oh ini bisa bahasa Inggris kok, gitu di awal-awal. Nanti kelamaan bahasa Inggrisnya ala Taiwan, gitu ya. Atau bahasa Inggrisnya ala Jepang, atau bahasa Inggrisnya ala Korea nanti gitu ya. Tapi setahun kemudian sudah nggak ada lagi yang bisa bahasa Inggris, terpaksa pakai bahasa tubuh nanti gitu ya. Nih. Jangankan bahasanya beda, wong bahasanya sama aja bisa bermasalah gitu ya. Orang komputer diminta membuatkan orang bioteknologi. Orang bioteknologinya ngomong, Mas ini nanti ngitung genom Mas, gampang kok Mas. Jadi gini loh Mas, kan ada gen. Gen itu punya kromosom Mas gitu ya. Kromosom itu ada X sama Y. Nanti sampean buat, sampean hitung gitu ya. Genom nggak mudeng loh orang komputernya. X, Y, gen, kromosom makhluk apa, genom makhluk apa, dia nggak paham gitu ya. Makanya biasanya user and developer-nya itu gap-nya tinggi, Bapak Ibu sekalian. Developer-nya perlu belajar banyak, waktunya jadi banyak, software-nya jadi mahal. Simpelnya kayak gitu. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat software WinZip itu loh keren banget, tampilannya keren banget, harganya cuma 5 US dollar gitu ya. Ada software, saya pernah bantu sahabat-sahabat saya di LIPI untuk pengadaan, Bapak Ibu sekalian, penghitungan genom, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Itu softwarenya orang India, itu 1 miliar per tahun. Oh, bayangkan, Bapak Ibu sekalian. Padahal tampilannya buruk, user interface-nya apa adanya, gitu ya. Karena apa? WinZip itu nge-zip file yang orang komputer paham, genom ngitung sesuatu yang orang komputer nggak paham, butuh waktu lama, gitu ya. Nanti seperti itulah, Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya. Saya requirement gathering. Saya kemudian perlu tools. Toolsnya untuk apa? Untuk gambarin hasil requirement gathering saya ini. Gitu kan? Nah, ada perkembangan, Bapak sekalian. Di era-era awal dulu, saya pengen tahu proses jalannya sistemnya kayak gimana. Oh, orang kemudian pakai flowchart. Saya dulu belajarnya pakai flowchart juga, Bapak sekalian. Ini alur bekerjanya sistem kayak gini loh, gitu ya. Legendaris flowchart. Terus kemudian tahun 1980, database mulai dipakai, developer, saya nggak hanya butuh gimana cara alur kerjanya, tapi saya butuh aliran datanya kayak gimana. Nah, orang kemudian buat data flow diagram, gitu. Makanya biasanya kalau kampus, buat pakai flowchart untuk alurnya, buat pakai DFD untuk aliran datanya, gitu ya. Nah, tahun 1990 rame Object Oriented Analysis Design tahun 1995, itu konsepnya Bapak sekalian. Saya pengen gambarin data sama prosesnya dalam satu cara gitu, dalam satu cara. Nah, makanya orang kemudian buat UML. Nah, jadi Bapak sekalian, di kampus itu banyak dosen yang nggak terlalu paham UML. Makanya minta ke mahasiswanya buat flowchart, buat DFD, buat UML. Itu gemblung dosennya gitu ya. Gemblung, wong UML itu menggantikan, jadi di dalam UML itu ada activity diagram yang menggantikan flowchart, gitu ya. Ada sequence diagram yang menggantikan DFD salah satunya. Levelingnya DFD level 0 itu cukup pakai use case diagram, gitu ya. Use case diagram itu bisa kita pakai untuk berdiskusi dengan klien juga. Beautiful, enak, gitu ya. Tapi kalau disuruh gambarin semua, mahasiswanya stres, gitu kan. Nanti kalau mahasiswanya, Pak, saya nggak ini, oh nggak saya lulus kan kalau kamu nggak gambarin. UML, jadi ceritanya, mimpinya UML itu, saya pengen jadikan UML itu bahasa pemrograman, bukan bahasa pemrograman, bahasa pemodelan gitu ya. Untuk seluruh pemrosesan di development life cycle. Itu saya baca pertama kali di bukunya James Rambok, Ivar Jacobson gitu ya, sama dia, Grady Butch, dia selalu ngomong bahwa ini akan jadi bahasa untuk semua dalam proses development life cycle gitu ya. Tapi ternyata enggak, karena apa? Fase planning itu sudah ada visibility analysis kayak tadi itu yang nggak bisa pakai UML gitu kan, fase planning nggak akan bisa gitu kan, implementation yang coding juga nggak akan bisa gitu kan, makanya ini wilayahnya lain, makanya UML tetap akan dipakai tapi bukan all processes in development life cycle, tapi di proses analisis dan desain gitu ya. Saya pengen UML dijadikan alat komunikasi untuk tim, bisa. Untuk user atau stakeholder bisa. Kita bisa pakai use case sama activity diagram atau BPMN-nya untuk ke stakeholder. Gitu ya. Nah, sejarahnya seperti ini. Jadi 1990, perang metodologi. Saya
masuk kampus 1994 Bapak Sekalian berarti gitu ya. 1995 saya semester 1 karena ada perajabatan sama sekolah bahasa ya Bapak Sekalian. Nah, 1995 itu perangnya makin rame ya Bapak Sekalian gitu ya. Jadi buku-bukunya banyak. Buku-buku bukan lagi tentang sistem analisis and design bukan, tapi object oriented analysis and design gitu ceritanya. Jadi kalau sistem analisis and design orang sudah pakai flowchart, orang sudah pakai DFD. Nah, orang perang gimana cara menggambarkan mendesain basisnya OOP gitu ya. Code Jordan membuat buku, Ivar Jacobson buat buku, Grady Booth buat buku gitu ya. James Rambok buat buku. Sampai kemudian terpecah-pecah kan. Amerika Eropa itu lebih senang buatannya Grady Booth, simple soalnya dia gambarnya juga nyaman. Ivar Jacobson itu punya object modeling teknik, saya beli bukunya warnanya coklat tuh kan gitu ya. Itu kuat jelasin tentang alur cara bekerja, cara mendeskripsikan kelas kayak gimana, orang Jepang seneng gitu ya. Makanya OMT itu disenangi Jepang. Tapi Butch Method disenangi Amerika Eropa pada masa itu. Gitu ya. James Rambok itu dia ngomong, saya sebenarnya nggak tertarik ngurusi yang belakang, saya tertarik ngurusi di depan. Makanya James Rambok ini berkontribusi ke use case diagram. Jadi Ivar Jacobson ya sebenarnya. James Rambok buat OMT, Grady Booth buat Butch Method, Ivar Jacobson itu membuat use case diagram itu yang legendaris itu Ivar Jacobson itu, gitu ya. Nah, fase penyatuan. Jadi akhirnya 3 orang ini rembukan Bapak Sekalian. Ini arisan 3 orang ini jagoan kita ini. Terus kemudian yuk kita jangan menyusahkan orang, kita meunifikasi ide kita yuk gitu ya. Lahirlah UML 1.097. Saya mau mulai belajar ini Bapak Sekalian. Saya mulai belajar, teman-teman saya masih di Jepang itu sulit berubah Bapak Sekalian. Jadi kalau sudah pakai flowchart sama DFD ya pakai itu terus gitu ya. 97 saya belajar, 98 saya sudah part-time di berbagai tempat ngajar UML gitu dengan berbagai kesalahan-kesalahan yang saya buat gitu ya. Tapi karena orang Jepang nggak tahu ya bisa ditipu kan gitu ya sebenarnya. Wah, Romi nih, sampai saya ngajar di kampus saya gitu ya. Profesor saya pokoknya kalau sudah tentang software engineering proses itu saya yang ngajar. Rom, kamu aja yang ngajar gitu ya. Kamu yang paling ngerti gitu ya tentang proses. Kamu yang punya pengalaman industri, partaimu juga kesana kesini. Padahal saya salah di mana-mana. Akhirnya mature di tahun 2001. Makanya kalau dilihat di situ mulai fase standarisasi, industrialisasi itu fase standarisasi mulainya 98 benar. 2001 mulai masuk industri gitu ya. Nah, ini tentang sejarah UML. Nah, kemudian tools, Bapak. 3 orang jagoan kita ini bapak-bapak saya ini, guru-guru saya ini, gitu ya. Saya sering kirim-kiriman email juga ke James Rambok. Saya dulu banyak pakai metodenya dia. Nanti kalau Bapak sekalian lihat paper saya tahun 99, Object Based Formal Specification, itu basis pola berpikirnya ngikutin James Rambok. Tools, 3 orang tadi membuat rational rules, Bapak sekalian namanya. Sayangnya 3 orang ini doktor semua, PhD semua, sibuk karpe dewe gitu ya, buat buku, presentasi, akhirnya perusahaannya nggak diurusi. Tahun 2003, Rational Rose dibeli oleh IBM. Makanya sekarang namanya IBM Rational Rose. Rational Rose itu di Jepang yang membeli pertama kali lab saya, Bapak. Mahal banget dulu. Mahal banget. Profesor saya sih sampai ngomong, kita memang harus beli ya, Rom. Ya, kalau nggak pengen tahu, nggak apa-apa, Prof. Gitu ya. Tapi kalau pengen tahu, kita beli. Gitu ya. Padahal saya pengen pakai aja waktu itu, Bapak. Gitu. Akhirnya dibelikan. Berkembang kemudian, visual paradigm. Ini semua kemudian kita sebut case tools, computer aided software engineering tools. Gitu ya. Kalau pengen gambarnya doang, Microsoft Visio juga oke, gitu ya. Star UML sekarang sayangnya nggak aktif lagi nih, open source itu sebenarnya. Spark nggak open source, tapi ini relatifnya win-win solution, Bapak Sekalian. Jadi investasi kita nggak terlalu mahal, kita bisa pakai project, menyatu jadi satu sistem speknya. Saya buat mock-up-nya bisa di situ, desain data juga di situ, UML-nya juga di situ. Gitu. Kalau kita lihat dari kuadran Gartner seperti kemarin, dia lokasinya di sini nih. Jadi relatif meskipun nggak lengkap karena dia expandable tapi gampang dieksekut gitu ya. Nah, UML itu Bapak sekalian nanti terbagi menjadi diagram yang banyak seperti ini Bapak sekalian, hampir 13 diagram. Jadi ada yang basisnya behavioral, itu biasanya hard dianalisis, fase analisis biasa dipakai. Ada yang di structure diagram, itu yang class, object, package segala macam gitu ya. Nah, sekarang Bapak sekalian, 14 diagram ini saya pakai semua. Jadi nggak software saya? Wah, softwarenya cantik, tapi nggak jalan gitu ya. Karena apa? Ya kita sibuk gambar, bukan sibuk buat gitu kan. Nih, makanya orang gelisah kok. Diagramnya ada banyak. Terus mana yang bisa saya pakai? Oh, gitu Pak. Gitu ya. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, di standarnya cuma nulisin structure behavior. Saya nggak dijelaskan alurnya. Orang ngembangin software dengan UML itu pakai kayak gimana? Alurnya mulai dari mana? Loh, lihat Pak. UML itu standar pemodelan, bukan standar atau metodologi untuk pengembangan software. Benar, Pak Ustaz. Makanya orang nyari, kalau saya mau pakai UML, itu startnya dari mana atau mulainya? Di sini kan juga nggak jelas nih, Pak Ustaz. Lihat,
ditulis analisis itu bisa banyak. Nah, nanti kita lihat selain. Jadi PR-nya ada 2. Kalau kita baca-baca paper-paper jurnal juga sama. UML itu saya startnya dari mana, mulainya dari mana, prosesnya dari mana. Yang kedua, 14 diagram itu terlalu kompleks, gitu ya. Agak sulit dipahami. Kalau saya pengen buat aplikasi, mana yang sebaiknya saya pakai? 2 hal ini. Nah, dari sana saya baca punyanya Spark System, Bos. Spark System itu memberi gambaran agak mudah ke kita. Lihat, Bos. Gambarkan boundary dari sistem dan fungsi-fungsi utamanya pakai use case diagram. Use case diagram itu isinya use case sama aktor, gitu ya. Yang kedua, modelkan proses bisnis organisasi pakai activity diagram. Gitu ya, Bos ya. Ini kedua. Yang ketiga, realisasi dari use case tadi ilustrasikan dengan sequence diagram. Ini kata Spark ya, Bos ya. Struktur statis dari sistem kita representasikan pakai kelas diagram. Ini kata Spark masih. Terus cara saya mendeploy gitu ya, gambarkan pakai deployment diagram gitu ya. Saya nggak puas. Kalau kata Spark berarti kita hanya cukup buat use case diagram, activity, sequence, kelas sama deployment gitu ya. Saya cari lagi bukunya Kenneth Kendall loh, kalau pernah Bapak sekalian, ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga tapi versi yang lama ya. Apa namanya? Kenneth Kendall ngomong loh, analis start with use case diagram. Ini kemudian jadi patokan saya lihat di banyak paper dia mensitasi Kenneth Kendall ini gitu ya. Jadi analis start with use case diagram. Ini nanti terbukti bahwa sekalian Alan Dennis itu buat 2 buku. Satu, Sistem Analysis and Design with UML, satu lagi Sistem Analysis and Design. Yang Sistem Analysis and Design dia pakai flowchart sama DFD gitu ya. Tapi yang UML dia pakai use case, dia pakai UML gitu ya. Nah, pertanyaannya, mulainya apakah langsung ke UML lengkap dan yang di sini mulainya langsung ke DFD sama flowchart? Enggak, ternyata semuanya mulainya dari use case diagram. Jadi yang di sebelah sana yang non UML pun sama si Alan Dennis dibuatnya pakai use case diagram. Makanya perkataan Kenneth Kendall benar, sistem analis start with use case diagram. Ini clear, berarti saya sudah yakin. Oh, berarti saya startnya pakai use case diagram. Yang kedua, setiap use case itu yang bundar, buat detailnya, karena satu use case itu satu proses ya, Pak Usman ya, satu proses bisnis. Proses bisnis gambarkannya pakai activity diagram, atau kalau di non-UML pakai flowchart tadi. Nah, lihat, each use case may create one activity diagram. Setiap use case usahakan dibuat satu activity diagram. Sequence juga sama. Setiap use case buatkan satu sequence diagram. Sama-sama alur, tapi satu tujuannya untuk ke klien, ngomong ke klien. Jadi 1 dan 2, use case dan activity untuk ngomong ke klien, tapi sequence untuk ngomong ke tim. Kalau kita pengen membuat kontrak, misalkan, kelas diagramnya nanti kayak gini. Sebelum buat kelas, kita buat sequence diagram dulu, isi dengan metode di sequence diagram itu parameter dan message, Bapak. Nah, nanti bisa jadi kontrak tim kita bahwa buatnya kayak gini ya, gitu ya, sequence diagram. Kelas diagram kemudian kita buat. Jadi use case diagram dibuat, setiap use case dibuat activity dan sequence, gitu ya. Terus kemudian hubungan antar kelasnya kita lihat, kelas itu kita buat dari sequence diagram, kata Kenneth Kendall. Ini saya juga setuju nih, nanti kita lihat. Terus, nah, Kenneth Kendall sayangnya agak bermasalah di sini nih, Bapak. State chart diagram dia sebut. Padahal state chart diagram itu kita pakai untuk membuat diagram status dulu, Bapak, gitu ya. Jadi dari sini maju, nabrak, belok kiri, gitu ya. Sekarang statusnya kayak gimana gitu. Ini nggak terlalu cocok kalau software-software yang biasa. Tapi kalau software yang jalan otomatis, iya. Saya buat software untuk robotnya saya buat use case diagram. Nggak cocok, Bapak. Karena robot ini kalau saya buat use case diagram, isinya cuma mematikan robot, menghidupkan robot, gitu. Tapi kalau saya menggambarkan pakai state chart diagram, kelihatan alur kerja robotnya kayak gimana. Makanya state chart diagram biasanya dipakai untuk sistem yang berjalan mandiri seperti itu. Nih, paling ini yang nanti kita ini kan. Nah, kalau gambarnya si Kenneth Kendall seperti ini. Start dari use case diagram. Setiap use case dibuat activity dan sequence. Kalau butuh penjelasan skenario, use case diagram. Tapi enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Terus bisa juga dari use case langsung ke kelas diagram. Tapi dia ngasih patokan. Kalau pengen buatnya ini gampang, buat dulu sequence diagram. Loh, buat dulu sequence diagram, baru object lifeline yang ada di atas ini akan jadi kandidat kelas. Nanti kita lihat selain. Bukunya Berkeley, Bapak sekalian, ngomongin hal yang sama. Use case diagram, activity, sequence, kelas, dan seterusnya. Dari sini, Bapak sekalian, saya kemudian membuat formulasi yang ini kemudian saya pakai termasuk di beberapa buku-buku, termasuk di beberapa guidance yang saya pakai ketika saya ke industri. Saya bagi 2, analisis dan desain. Kalau mau pakai UML, 1, identifikasi proses bisnis dengan use case diagram. Jadi proses bisnis di organisasi, proses bisnis di sistem saya itu, yang akan saya bangun, itu saya identifikasi alatnya use case diagram. Setiap use case ini akan jadi proses bisnis dari sistem. Proses bisnis ini saya gambarkan pakai activity diagram atau BPMN. Gitu ya. Rekomendasi OMG,
activity diagram atau rekomendasi OMG activity diagram. Tapi untuk organisasi pakai BPMN gitu ya. Tapi kalau saya kan karena saya sudah ngajarin yang orang organisasinya pakai BPMN, mubazir banget dan sayang investasinya kalau saya ngajarin lagi activity diagram. Makanya biasanya saya pakai BPMN full. Terus realisasikan proses bisnis dengan sequence diagram. Sequence diagram itu mulai saya masukkan arsitektur dari sistem kita bahwa sistem kita boundary control entity loh pakainya. Ini nanti diterjemahkannya dalam bentuk sequence diagram gitu ya. Kalau sekarang kita nyebutnya model view controller, nanti di belakang saya ceritakan. Nah, nanti Bapak di sistem desain itu dibuat kelas diagram, user interface, data model, sama deployment diagram. Kelas diagram itu dari mana? Dari sequence diagram itu nanti. Nah, boundary control entity yang jadi objek lifeline yang atas itu akan jadi kandidat kelas diagram. Hanya boundary-nya saja itu jadi user interface design. Entity-nya jadi data model. Gitu nanti. Nih, kalau deployment, cara saya mendeploy terpisah dari itu. Jadi ini kira-kira mapping-nya kayak gini nih, Bapak. Nanti kita buktikan. Nah, kalau di organisasi, peraturan-peraturan perdir, permen, segala macam, saya buatin seperti ini. Jadi application development governance, fase planning, itu identifikasi business value, pakai change request, sistem request ya dibuat ya, atau software request gitu ya. Terus saya visibility analysis, technical, economic, sama organisasi. Di dalam technical ada project size, estimation, namanya use case point. Nanti kalau Bapak Islan yang kerja di kementerian-kementerian sekarang, beberapa orang-orang BPK, mereka kok sudah bisa ngitung pakai use case point-nya. Saya yang ngajari, trainingnya di tempat saya. Gitu ya. Jadi bisa ngaudit software itu kira-kira layak nggak dihargai 10 miliar gitu ya. Mereka kalau sudah mau minta use case diagram bahaya. Nanti mereka hitung pakai use case point gitu ya. Analisis buat use case diagram, terus kemudian setiap use case buat activity diagram atau BPMN, atau kalau langsung BPMN juga oke. Setiap use case buat sequence diagram gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang saya tarik ke sistem request nanti Bapak Ibu. Satu, use case diagram saya tarik ke sistem request. Pada saat orang minta software, saya minta buatkan use case diagram, tapi sebenarnya saya latih. Non-functional requirement saya minta larikan ke sistem request. Dua itu yang saya tarik ke depan. Nanti kalau saya pakai prototyping sama Bapak Ibu, ketika saya buat proses alur pakai BPMN, prototyping user interface design saya tarik ke fase analisis. Nanti kita lihat setelah ini. Contoh untuk pembelajaran kita. Sistem ATM, saya masukkan kartu, masukkan PIN, keluar menu kayak gini Bapak Ibu, gitu ya. Ini detailnya kan kayak gini. Saya kasih nama apa adanya ya, layar, kotak uang, kotak kartu, kotak kwitansi. Saya masukkan kartu, muncul menu PIN, masukkan PIN, PIN-nya saya masukkan, muncul menu utama, isinya ngecek saldo, transfer uang. Kalau saya pilih ngecek saldo, saldo Anda adalah sekian. Saya pilih ngirim uang, nomor akun penerimanya berapa, jumlah uang yang dikirim berapa, uang berhasil dikirim. Kalau saya pilih ambil uang, jumlah uang yang diambil berapa, saya masukkan, uangnya nanti keluar dari kotak uang. Kalau saya pilih keluar dari sistem. Gitu ya, ini seperti ini. Kalau saya dapat tugas seperti ini, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Pertama, saya identifikasi proses bisnis dari sistem saya pakai use case diagram. Nih ya, kita menuju ke sini. Nah, use case diagram itu Bapak kan summarize dari sistem kita. Single picture dari sistem kita, gitu ya. Isinya apa yang dilakukan oleh user di sistem, bukan isinya apa yang dilakukan oleh sistem. Ini banyak salah. Saya lihat skripsi-skripsi, ada yang pakai UML, banyak banget salah, gitu ya. Jadi disangkanya melakukan login, mengotorisasi login. Nih, mengotorisasi login itu bukan dilakukan oleh manusia, bukan oleh aktor, tapi oleh sistem. Itu nggak perlu masuk ke use case diagram. Jadi use case diagram itu apa yang dilakukan oleh aktor di sistem, bukan apa yang sistem lakukan. Nanti apa yang sistem lakukan masuknya ke setiap use case, dibuat activity diagram atau BPMN, masukin ke situ detailnya. Gitu ya. Nah, sintaksnya, aktor itu boleh manusia atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem kita. Use case apa yang dilakukan oleh aktor di sistem tadi, hubungannya asosiasi bisa, normalnya asosiasi, hubungannya sifatnya itu melakukan login, itu sudah termasuk di dalamnya memasukkan kartu dan PIN loh. Nah, itu bisa aja saya kasih nama melakukan login boleh, tapi kalau saya pecah jadi dua, memasukkan kartu dan memasukkan PIN, itu memasukkan PIN-nya itu pakai include, karena sifatnya memasukkan PIN itu sebenarnya bagian dari memasukkan kartu ini, gitu ya. Pakai include, wajib panahnya dari home-nya ke including use case-nya, gitu ya. Tapi kalau sifatnya opsional, gitu ya, melakukan transaksi ini bisa pengambilan uang, bisa pengiriman uang, ini nanti Bapak Ibu sekalian pakainya extend, gitu ya, karena opsional, panahnya dari extended-nya ke home-nya, nanti tak tunjukkan setelah ini. Use case, itu apa yang dilakukan aktor di sistem, wording-nya itu pakai verb non-frase, jadi kita bisa baca use case diagram kita itu pakai subjek, predikat, objek nanti gitu ya. Harus bisa dibaca. Boundary itu nama sistem kita, scope sistem kita. Aktor bisa manusia atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem kita, gitu ya. Ini oke. Asosiasi tadi bisa asosiasi biasa. Extend itu nggak wajib sifatnya. Bahwa sekalian nanti saya berikan contoh gitu ya.
dan panahnya itu dari extended ke bapaknya gitu ya. Tapi kalau include dari bapaknya ke anaknya gitu ya, sifatnya wajib. Generalisasi hubungan bapak ke anak gitu ya. Make appointment itu ya old appointment, new appointment itu bapaknya make appointment gitu kan. Nah, contoh nih, sistem janjian, appointment system. Saya disuruh buat appointment system. Apa yang saya buat? Oh, ini pasien bisa membuat appointment loh. Pasien make appointment, subject, predikat, object gitu ya. SVO ya, subject, verb, object gitu. Manajemen memproduksi schedule information. Nih, dokternya mencatat dia bisanya kapan prakteknya. Loh, lihat loh. Terus pasien, saya buat anak new patient, nggak wajib. Nah, kenapa kok saya buat new patient? Karena kalau new patient dia harus buat kartu pasien. Ini saya tunjukkan yang bahasa Indonesia aja. Nah, kayak gini. Pasien punya 2 anak, pasien lama, pasien baru. Pasien lama itu membuat janjian konsultasi pasien lama. Nggak perlu membuat kartu baru, tapi perlu mengupdate kartu, gitu kan. Ngupdate kartunya nggak wajib juga, opsional. Nih, dari anak ke home use case-nya. Gitu. Tapi membuat janjian konsultasi pasien baru, wajib membuat kartu pasien, include membuat kartu pasien, wajib sifatnya. Gitu ya. Dan 2 janjian ini sebenarnya bapaknya membuat janjian konsultasi, itu juga oke. Terus extend, opsional, mengatur cara pembayaran. Nggak ngatur di depan juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nih, seperti ini. Sekali lagi, use case diagram itu menunjukkan apa yang dilakukan oleh aktor di sistem, bukan alur dari sistem, bukan. Use case diagram tidak menunjukkan alur bahkan sebenarnya, gitu ya. Tidak menunjukkan alur. Ini beberapa salah kita gandeng-gandengin malah salah, Jadi ada misalkan pengguna melakukan registrasi, terus di samping kanannya admin menyetujui registrasi, terus kita iseng menghubungkan antara use case melakukan registrasi dengan meng-approve registrasi. Ini efeknya apa, Ustaz? Efeknya si pengguna jadi bisa meng-approve registrasi, gitu kan. Jadi nggak perlu dihubungkan, bukan menunjukkan alur. Nah, kalau ATM yang tadi saya gambarkan, kita akan buat, kalau kita buat use case diagramnya kayak gimana? Nah, kayak gini. Sederhananya, big picture dari sistem kita. Oh, sistem ATM itu satu, punya nasabah. Nasabah saja yang bisa memasukkan PIN, ngecek saldo, ngirim uang, ambil uang, logout. Itu 5 fitur besarnya. Saya gambarkan. Ingat, use case diagram itu big picture dari sistem. Oh, ini versi sederhana. Ternyata enggak seperti itu deh. Ternyata memasukkan PIN itu sebelumnya ada memasukkan kartu. Dan dua-duanya kompleks, ini makanya harus saya pisah. Oke, memasukkan PIN include masukkan kartu include memasukkan PIN gitu ya. Transaksi, semua cek saldo ambil uang itu jenis transaksi aja. Oke, melakukan transaksi perbankan boleh milih nih pakai extend dari anak ke bapaknya, dari anak ke bapaknya kan. Tapi kalau include dari bapak ke anaknya. Sistem lain supaya gampang deteksinya saya kasih kepalanya hitam, tapi ini bukan standar OMG ya, bukan. Untuk mempermudah saya dan tim saya kayak Mas Ari ketika ngejelasin ke orang lebih mudah. Oh, itu yang hitam itu sistem lain, Pak, gitu. Jadi ngecek saldo butuh sistem core banking gitu ya. Nah, sistem saya ternyata lebih kompleks. Apa yang saya lakukan? Buat package. Jadi ERP perbankan, ada ATM modul, saya klik di dalamnya, saya masuk ke ATM modulnya gitu ya. Jadi pakai package seperti itu. Nah, sistem yang lebih bagus lagi, masukkan kartu, include masukkan PIN, ada petugas ternyata, petugas juga bisa masukkan kartu, tapi dia ngupdate informasi kotak deposit. Nah, ini hati-hati, Pak Usman. Petugas ini tugasnya sebenarnya ganti box uang itu loh, Pak Usman. Jadi nanti dia sama polisi biasanya datang ganti box uang itu gitu ya. Cuman di sini kok tidak disebut mengganti box uang, karena itu hardware, fisiknya mengganti box uang. Di sistem kita, nggak mengganti box uang, mengupdate informasi kotak depositnya. Loh ini, hati-hati nanti. Banyak banget nulis kurir, mengantarkan pesanan. Salah, mengantar pesanannya bukan di sistem kita, bukan. Di sistem kita apa? Mengupdate progres pengantaran pesanan. Boleh, itu masukin ke sini. Tapi ngantarnya nggak di sini. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai Spark nanti, kita masuk, kita buat package gitu ya, namanya use case diagram, gitu kan. Kita buat seperti ini, kasih nama nasabah, gitu kan. Tarik ke kanan boundary-nya, kasih nama sistem ATM, tinggal saya klik, terus kemudian panahnya, plusnya saya tarik, use case association, nah nanti lahir seperti ini. Ya. Ini yang kedua saya bikin Musikpedia. Nih, Margaret Muni tadi, jualan musik di mall udah bangkrut nih, saya harus jualannya lewat online aja. Jadilah Musikpedia. Pengunjung melakukan registrasi, melihat daftar lagu. Pelanggan juga bisa ngelihat, gitu ya, melakukan login. Tapi kalau pengunjung enggak, dia cuman bisa melihat daftar lagu, memutar trail lagu aja. Pelanggan bisa pembelian, pelanggan bisa ngubah data, dan seterusnya. Boleh nggak saya pakai BPMN? Boleh, kan. Sama-sama standar dari OMG, tapi
activity diagram ada di dalam UML, tapi BPMN terpisah. BPMN lebih kompleks, gitu ya. Ini bentuknya seperti ini. Oh ya, ini yang activity diagram belum ya, sebenarnya. Sebentar. Jadi setelah use case diagram selesai, kita masuk ke detail, itu bisa pakai activity diagram atau BPMN. Yang activity diagram dulu saya ceritakan. Activity diagram sintaksnya seperti ini, simple kayak flowchart. Activity diagram itu versi lebih sederhana daripada flowchart. Pertanyaannya kalau sudah ada flowchart, ngapain tuh ada activity diagram? Flowchart tidak ada yang menstandarkan. Efeknya kalau ada tools dia bisa menggunakan notasi yang sedikit berbeda. Tapi kalau activity diagram semua tool sama. Saya mau pakai Spark juga kayak gitu, saya mau pakai Rationalverse juga kayak gitu sama gitu ya. Start, end gitu kan. Final activity, ada final tapi di subproses dia berhenti sendiri, tapi proses utamanya nggak terstop, pakainya final flow. Gitu ya. Pilih salah satu decision, paralel, forking sama join, gitu ya. Siapa yang melakukan swimlane, gitu aja. Nanti melakukan apa? Action. Nah gitu. Itu yang paling sering kita pakai lah. Gitu ya. Biar nggak terlalu rumit. Jadi kita tadi punya sistem ATM nih. Kayak gini misalkan. Setiap use case dibuat activity diagram. Tadi ngikutin nomenklatur kita ya. Setiap use case buatlah activity diagram. Makanya memasukkan kartu itu kayak gimana? Loh, boleh dari atas ke bawah, boleh dari kiri ke kanan, sama aja. Activity diagram juga bisa dari atas ke bawah, bisa dari kiri ke kanan. Kalau BPMN biasanya orang dari kiri ke kanan kebanyakan. Nasabah sama petugas yang memasukkan kartu, gimana caranya? Saya letakkan di atasnya aja petugasnya. Nih gini. Nggak usah dibuat baru, ini enggak ya. Mulai memasukkan kartu, sistemnya loh. Sistemnya memasukkan kartu, mau validasi kartu, kartunya valid atau enggak. Kalau kartunya valid, tampilkan menu PIN. Kalau enggak valid, keluarkan kartu. Gitu. Nah, setelah itu menu PIN-nya datang, memasukkan PIN kita. Memasukkan PIN yang kedua. Masukkan PIN, divalidasi. Kalau PIN-nya enggak valid, tapi kurang dari 3, masih keluarkan lagi, masukin PIN lagi. Tapi kalau lebih, blokir kartu. Gitu. Tapi kalau validasi PIN diterima, iya jenisnya apa? Kalau nasabah masuk ke menu utama nasabah, kalau penggunanya petugas masuk ke menu administrasi. Mengecek saldo prosesnya kayak gimana? Loh, ini saya percepat aja. Mengambil uang prosesnya kayak gimana? Ini seperti ini. Activity diagram. Gitu ya. Ini kalau sambil saya demokan, kalau kita pakai Spark, ini misalkan, sekali lagi, tools-nya apapun nggak ada masalah ya, Tools-nya apapun nggak ada masalah. Ini nanti tinggal saya buat baru ya, new project, nah, misalkan saya buat sistem ATM, nah udah ada isinya, project, ATM2. Nah nanti kayak gini, use case diagramnya bisa saya buat package dulu di sini, saya kasih nama use case diagram gitu kan, create diagram di tengah, saya oke. Nah, saya pilih UML behavioral use case gitu ya, saya oke. Nah, nanti ini saya double klik. Nanti di sini aktor, boundary-nya di sini, gitu kan. Ini aktornya misalkan nasabah. Nih, di sini pakai nama sistem ATM. Nih, nanti dari sini melakukan sesuatu ke sini. Use case, nih, asosiasi. Memasukkan kartu. Misalkan. Nanti memasukkan kartu, setelah itu dia memasukkan PIN loh. Oke, tarik dari sini ke sini. Use case, asosiasi, include ya, wajib ya, include. Memasukkan PIN. Nah, seperti ini. Terus kalau yang activity diagram gimana? Misalkan saya buat per package ya, use case package baru, ini sama, package, saya kasih nama activity diagram. Saya pilih activity, saya kasih nama, langsung activity diagram AD misalkan, memasukkan kartu. Nih. Nanti di sini, saya masukkan dulu partition, ini gini. Kalau dari kiri ke kanan misalkan, ya, di sini saya kasih nama nasabah. Yang ini saya kasih nama sistem ATM tadi. Nanti tinggal saya alirkan aja dari sini. Inisial, terus dia lari ke sini. Nih, action, pakai action ya. Action, nih. Oke, nah nanti
memasukkan kartu di kotak kartu, dan seterusnya. Nih, nanti dari sini, tarik ke sini, validasi action lagi ya. Nih, seperti inilah. Dari ini ya. Mitos ya. Nah, nanti seperti ini. Semuanya kita buat, Bapak sekalian, setiap use case dibuat. Nah, kalau BPMN, BPMN itu komponennya ada, elemennya ada 4, swimline, connecting object, artifact, sama flow object. Jadi swimline itu ada 2, pull sama line. Gitu ya. Connecting object ada sequence flow, message flow, tapi yang kita pakai sebenarnya cukup sequence flow aja. Artifactnya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Artifact itu penjelasan tambahan. Gitu ya. Nah, flow object itu yang membedakan nanti. Sebenarnya mirip-mirip kalau si activity diagram punya inisial sama N, kalau dia punya start sama end, dia namanya event. Gitu ya. Nanti yang proses bentuknya kotak, activity. Yang penentu keputusan, gateway. Gitu nanti. Nih, pull bentuknya kayak gini, oke. Sequence flow yang kita pakai, nah alirnya kayak gini. Sebenarnya sama, makanya apakah boleh kita pakai BPMN aja, soalnya organisasi saya sudah pakai BPMN, klien-kliennya sudah nyaman pakai BPMN aja. Jadi pull sama line-nya itu aktornya. Gitu kan. Dia melakukan apa, gitu ya. Ini sama. Ini kalau ke sistem tadi, start, terus dia ngapain, patternnya ngapain, sistem dia ngapain, dan kalau nggak mau pakai artifact juga oke, artifact itu penjelasan tambahan aja, gitu ya. Event ini kita sebut start sama end event. Ada lagi subproses, jadi activity bisa punya subprosesnya bisa kita isi proses lagi yang lain. Gitu ya. Nanti ini dipakai untuk membuat modul. Jadi modul gede, dalam lagi mengecil gitu ya. Aplikasi modul, submodul dan seterusnya pakai package gitu ya. Gateway, BPMN punya 6, tapi yang kita pakai cukup 2 aja, eksklusif sama paralel. Eksklusif pilih salah satu, paralel kegiatan yang bersamaan. Nah, ini paralel. Nah, kalau yang Musikpedia, sistem request saya buat di visibility analysis gitu ya. Nih, technical, economic gitu kan. Terus economic gitu kan. Organisasi, tiga-tiganya sudah dapat gitu ya. Terus kemudian saya buat use case-nya kayak gini. Nah, kalau di Spark kita bisa membuat link Bapak sekalian ke, jadi misalkan nih, ini ada kacamatanya, ini link dia. Jadi kalau saya sudah membuat use case diagramnya tadi di sini, gitu kan, memasukkan kartu tuh isinya kayak gimana? Ini saya klik kanan, new child, composite, ini saya double klik di sini. Nanti ini saya cemplungin ke sini aja. Deng. Nih, pakai navigation cell. Ini apa tuh? Activity ya tadi ya. Nah, misalkan saya buat kayak gini. Nih, jadi nanti kalau saya akses dari depan, use case, saya double klik, masuk ke dalam, saya double klik, masuk ke activity diagram. Gitu ya. Nih. Terus Bapak Ibu sekalian, kalau saya prototyping, gimana caranya? Saya masukin ke dalam juga, nih seperti ini Bapak sekalian. Misalkan tadi, memasukkan kartu, atau ini saya buat, jangan masukkan kartu, yang activity. Saya buat baru, yang BPMN aja ya, sekalian ya. BPMN, gitu aja. Nah, kalau BPMN letaknya di BPMN, 2 business process. Saya kasih nama BPMN memasukkan kartu. Ini sekali lagi, pilihan. Nggak harus dua-duanya dibuat. Ngapain dua-duanya dibuat? Pilihan. Sebentar, kok malah masuk ke sini. Sebentar. Ini gara-gara saya salah nih Bapak sekalian tadi. Ini saya... Sebentar, saya delete dulu deh. Nah, di sini saya buat diagram BPMN memasukkan kartu. Diagram itu oke lah. Nah, nanti di sini kita masukkan start ini, gitu ya. Sebelum ini kita masukkan dulu pull, nih. Nanti kasih line, nih, line-nya ada 2. Jadi pelakunya nama prosesnya pull, pelakunya line. Nanti seperti ini seperti ini, start di sini, activity namanya, terus seperti ini. Activity. Nah, terus saya prototyping ini, saya pengen langsung tunjukkan mockupnya. Saya berarti harus pakai tools untuk menunjukkan mockupnya, nggak perlu. Di sini langsung kita buat
Di sini saya masukkan, di bagian masukkan kartu ini, Bapak sekalian, diagram lagi. Saya cari, oh sistem saya basisnya Windows 32, ini boleh pakai ini nih. Ini saya kasih nama UI form registrasi Win32 gitu ya misalkan ya, atau Windows. Nih. Nah, nanti di sini dialog, mockupnya kita buat langsung di sini. Dia udah menyediakan kita, nih nanti tinggal saya masukkan button dan seterusnya lah. Tapi kalau sistem saya berbasis web, saya pengen buat mockupnya juga bisa. Di sini wireframing, mana Nah, wireframing saya pilih web page nanti bentuknya. Kalau pakai Android, nah kalau web page bentuknya seperti ini. Nih, button saya masukkan dan seterusnya. Tapi kalau pakai Android, ini juga bisa phone. Nah, nanti seperti ini, saya tinggal masukkan di dalamnya button dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini nanti Bapak sekalian, saya masukkan aja ke BPMN ini. Nih. Oh, ini mengisi form registrasi loh. Di sini ini mengisi form registrasi, gitu ya. Ini tinggal yang tadi form registrasi saya cemplungin aja ke sini. Nih, navigation cell, saya pilih salah satu aja, nggak apa-apa. Nah, jadi nanti ketika saya ngakses dari depan, itu sudah start dari use case diagram. Memasukkan kartu kayak gimana toh prosesnya? Oh, kayak gini. Nih. Oh, ini kebetulan nyambungnya ke tadi ya. Kalau saya pindahin, ini tinggal disambungin, sebentar, use case diagram. Ini saya pindahin nih, saya pindahin ke yang UI. Nah, ke sini. Jadi kalau saya double klik, loh masuk ke UI. Nggak ke UI dulu deh ya, sebentar, salah saya. Ini ke BPMN-nya dulu, Bapak sekalian. Ya toh. Nah, ini ke select composite, ke BPM-nya dulu, gitu ya. Nanti di dalam sini, nah, muncul form ini. Jadi kalau dari depan tadi, use case diagram, prosesnya kayak gimana? Prosesnya kayak gini. Oh, tampilannya kayak gimana, Mas? Oh, tampilannya kayak gini. Loh, nanti seperti itu. Nih, jadi nggak perlu pakai tools yang banyak, nyatu jadi satu. Jadi, oh versi webnya saya mau buat kayak gini, oh versi Androidnya saya mau buat kayak gini. Gitu ya. BPMN. Boleh activity, boleh BPMN. Alurnya sama, nggak ada masalah, mirip lah. Gitu ya. Nih. Terus, Bapak sekalian yang paling sulit nih. Setiap use case buat juga sequence diagram. Nah, ceritanya gini nih. Sequence diagram ini yang paling rumit dibuat, Bapak sekalian. Cuman ini cara kita untuk menggabungkan antara proses sama data gitu ya. Makanya biasanya kalau lihat buku-buku pakainya malah sequence diagram. Karena apa? Bukunya buku pemrograman. Kan nggak butuh jelasin ke klien, butuhnya jelasin ke programmer, langsung pakai sequence diagram. Nanti dilihat ya. Buku-buku modern biasanya dia pakai sequence diagram langsung gitu. Kenapa activity diagram dibuat? Karena kita berkomunikasi dengan klien gitu ya. Butuh use case, butuh activity diagram. Nah, butuh sequence diagram. Nah, sekarang Bapak sekalian lihat nih. Sequence diagram itu menggambarkan interaksi antar objek atau kelas nih. Makanya kalau kita non OOP buat sequence diagram agak sedikit hampa. Ngapain kita buat gitu ya? Dalam sequential waktu nanti. Jadi interaksi objek kelas berdasarkan alur bekerjanya software, di mana interaksi itu menggambarkan pesan yang kita kirim. Pesan yang kita kirim itu nanti jadi metode. Gitu ya, metodenya dipakai nanti seperti itu. Nanti ada garis vertikal lifeline gitu ya, di atasnya ada objek, makanya disebutnya object lifeline gitu biasanya. Sequence diagram itu alat komunikasi sistem analis dengan programmer, nggak ada urusan ke program, nggak ada urusan ke user. Kalau user cukup use case diagram dan activity diagram aja, cukup gedenya use case diagram, detailnya activity diagram ya, Bapak sekalian. Nah, sintaksnya sederhana sebenarnya kayak gini aja, gitu ya. Aktor, terus kemudian object lifeline, terus kemudian message gitu ya.
Seperti ini aja. Bentuknya nanti, nah, ketika saya pertama kali dulu belajar, Bapak Ibu sekalian, sequence diagram, bentuknya seperti ini nih. Pakai kotak dulu kita. Ini pakai kotak seperti ini, pakai kotak, gitu ya. Sampai kemudian Bapak Ibu sekalian, atas itu akan jadi kandidat kelas, gitu dulu konsepnya, gitu ya. Nih, atas itu kita sebut object lifeline. Nah, yang tengah itu jadi metode kandidat. Message itu akan jadi metode kandidat. Jadi kita jadi tahu staff itu jadi kelas, metodenya listing staff itu nanti. Nih, setelah orang membuat kayak gini Bapak sekalian makin galau karena apa? Kok ribet banget ya? Jadinya ribet ya. Menetapkan atas ini gimana? Menetapkan atas ini, gitu kan? Nih, menetapkan atas ini gimana? Akhirnya ada satu orang di tahun 2001 namanya Quatrani, dia menerapkan model view controller atau dulu namanya boundary control entity ke dalam UML. Jadi buku pertama yang membuat namanya Quatrani itu, saya beli waktu di Jepang itu bukunya. Jadi dia yang diklaim semua rujukan kemudian datangnya ke dia, gitu ya. Nah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan sebenarnya nggak baru, karena apa? Boundary control entity atau model view controller itu sudah dinyatakan pertama kali oleh Dennert. Ini jadi hukum ke-9 di dunia software engineering. Separation of concern lead to standard architecture, gitu ya. Jadi kita itu harus misahin concern supaya arsitektur kita bagus, gampang di-maintain dengan baik software-nya kalau kita buat software, gitu ya. Nih. Jadi omongannya si Dennert itu dulu, program atau arsitekturnya itu bisa dipisah jadi presentation interface, gitu kan, functional kernel sama file and database, gitu ya. Nah, nanti presentation layer itu disebut dengan boundary, yang melakukan pemrosesan disebut dengan control, yang berhubungan dengan data disebut entity, gitu. Jadi sebutannya dulu boundary control entity mulai tahun 2005. Nyebutnya kemudian model view controller. Nah, konsepnya Bapak Ibu, kalau sequence diagram itu kan punya object lifeline yang atas. Kalau object lifeline itu kandidat dari kelas, kenapa enggak saya masukkan konsep BCE aja ke dalam. Nah, itu konsepnya si Quatrani di awal. Makanya di atas kemudian nggak lagi pakai kotak-kotak, tapi pakai lambang atau pakai notasi boundary, notasi kontrol, notasi entity. Nanti setelah ini kita tunjukkan. Jadi boundary itu bagian atau kelas yang berhubungan dengan aktor. Jadi kayak user interface, form, semuanya itu boundary. Memproses sesuatu, kontrol. Berhubungan dengan database, entity. Gitu kan. Jadi nanti bentuknya kayak gini. Nih. Jadi nggak galau lagi kita. Nasabah mau masukkan PIN di mana? Oh, di menu PIN. Loh, menu PIN itu apa? Pasti boundary. Yang berhubungan dengan aktor pasti boundary, gitu kan? Ini namanya boundary. Kalau sekarang disebut view, gitu kan? Hasil yang kita masukkan divalidasi loh nanti oleh siapa? Manajer validasi. Loh, manajer validasi ini apa ini, gitu ya? Manajer validasi itu apa? Pemrosesan, kontrol. Ini kan Bapak Ibu. Terus kemudian ini nanti akan pakai database ya. Saya get PIN ke table namanya PIN. Gitu kan. Ini namanya entity atau model, gitu Bapak. Makanya kemudian rame sekarang model view controller. Konsepnya. Jadi MVC itu bukan nama framework, bukan Bapak. Framework CI, Laravel itu segala itu basisnya dari MVC gitu, bukan MVC framework itu ya CI sama bukan. Mereka konsep berpikirnya MVC gitu ya. Jadi sequence diagram ini konsepnya kayak gini nih. Nasabah memasukkan PIN di menu PIN, terus kemudian divalidasi manajer validasi, terus kemudian get PIN supaya bisa memvalidasi tadi dari login, gitu kan. Ini kalau saya coding, nanti bentuknya, nah, manajer validasi itu punya validasi PIN, loh, lihat di sini Bapak. Validasi PIN, loh, ini validasi PIN. Validasi PIN ini akan ngambil nanti Bapak sekalian, menjalankan metodenya get PIN, metodenya si login, loh. mlogin ini objek dari kelas login gitu ya. Saya get pin, ini punya get pin bukan punyanya manajer validasi, punyanya login gitu ya. Yang nanti akan saya bandingkan apakah pin yang masuk di depan sama dengan yang di database gitu kan konsepnya. Nih. Jadi ada dua kelas, manajer validasi sama login gitu ya. Login punya metode namanya get pin. Get pin ini akan saya pakai. Jadi panahnya itu ada di mana, itu kelasnya dia. Panahnya di manajer validasi ini pasti kelasnya si manajer validasi yang validasi pin. Nah, sequence diagram dibuat untuk setiap use case sama dengan activity diagram. Dimulai dari menarik aktor yang ada di use case,
Jadi kita nggak perlu buat aktor baru, kalau di Spark kita tarik aja. Terus objek dari lifeline di sequence diagram menjadi kandidat kelas, karena itulah mengikuti arsitektur boundary control entity tadi. Oke. Nah, kalau yang ATM tadi gimana? Use case diagram saya buat, activity diagram saya buat nih, alurnya. Biasanya di sini nggak ada masalah, karena programmer biasa nyusun alur dan belajar alur. Tapi begitu masuk ke sequence biasanya berantakan. Nih, sequence mulai. Lihat nih. Sequence itu kita harus kita mulai menggambarkan apa yang alurnya tergambar benar, tapi arsitektur kode kita mulai digambarkan juga, gitu kan? Kira-kira kelasnya akan apa? Nah, ini yang menunjukkan bahwa kenapa sistem analis itu perannya signifikan, gitu ya. Ini masih dikerjakan sistem analis sebenarnya loh, gitu ya. Sistem analis itu senior programmer, jadi bukan fresh graduate jadikan sistem analis, nggak bisa, gitu. Sistem analis is a senior programmer. Programmer yang senior sudah paham, terus kemudian diangkat jadi SA, gitu ya. Nih, jadi dia yang menentukan arsitektur dari kodenya. Nih, makanya Bapak sekalian, kalau dulu Bill Gates di era-era awal dia tidak menyebut dirinya CEO, dia menyebut dirinya Chief Software Architect CSA. Jadi kalau saya dulu bikin startup bisnis juga saya ngasih nama kartu nama saya CSA gitu ya. CSA inilah sistem analis ini sebenarnya, gitu ya. Nih. Sistem analis boleh dikatakan PM harian, project manager harian itu sistem analis. Jadi yang memikirkan ini, dulu saya ketika part-time di Activision, Bapak Islam perusahaan game, di ruangan programmer itu ada tulisan, programmers, please don't think. Nah, programmer itu nggak boleh mikir. Soalnya gajinya nggak cukup untuk mikir. Gitu ya. Yang mikir itu sistem analis. Gitu kan. Karena gajinya bisa 2 kalinya. Nanti kalau kita lihat kenapa sistem analis lebih gede ya, gitu ya. Disangkanya bahwa, oh sistem analis kan anak SI lebih gede. Enggak padahal. Sistem analis itu bukan anak sistem informasi lulus terus kemudian jadikan sistem analis, bubar malah. Perang nanti antara sistem analis sama programmernya, perang badar. Terus yang memasukkan pin, satu-satu buat. Nanti kalau ada if then decision itu pakainya fragment. Gitu ya. Ini kalau saya tunjukkan di sini. Kalau saya sudah mulai nyusun, nah nanti caranya, kalau saya pisahin, ini berarti sequence diagram, saya oke. Saya pilih nanti UML behavioral masih sequence, gitu ya. SD memasukkan kartu tadi, karena dibuatnya kita per ini ya, saya double klik. Nah, nanti aktornya cukup ngambil aktor dari yang tadi sudah kita buat, nih, baru kemudian sampingnya kita isi. Nasabah memasukkan apa? Boundary. Nih. Kotak kartu. Nih. Nanti di sini, nanti ke sini, dan seterusnya. Kalau ada if then, pakai fragment. Nih, pakai fragment. Jadi nanti ini bisa kita isi valid. Valid. Ya. Tidak. Nanti di sananya terbagi menjadi 2 langsung. Nih, nih. Nanti tinggal diisikan yang valid kemana, ya enggak kemana. Nih. Satu-satu, ngecek saldo dan seterusnya. Nah, setelah kita berhasil membuat sequence diagram ini, hidup kita agak mudah. Gitu ya, Bapak sekalian. Kalau yang sequence diagramnya Musikpedia, nih saya kasih contoh 2. Satu sistem ATM, satu lagi Musikpedia, Bapak sekalian. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nih. Inilah. Oke, nanti bisa dilihat. Nah, beberapa kesalahan yang sering kita lakukan. Use case diagram tidak menunjukkan SVO. Contoh, pengguna login gitu tok. Nggak jelas. Pengguna printing, gitu ya, nggak jelas. Harusnya pengguna melakukan login. Subject, verb, object, subject, verb, object. Gitu. Use case diagram, apa yang dilakukan oleh aktor di sistem, bukan apa yang dilakukan oleh sistem. Gitu ya. Memasukkan atau melakukan login benar, tapi login ini diotorisasi dan seterusnya nggak jadi use case diagram. Itu nanti adanya di activity dan sequence. Gitu ya. Naming untuk objek dan kelas kata benda, untuk message kata kerja. Jadi menu login di sininya do atau accept atau pakai verb object gitu ya. Masukkan input gitu kan. Objek lifeline nggak boleh pakai spasi karena akan jadi kandidat kelas gitu ya. Aktor hanya akan mengirim message ke boundary yang manusia. Tapi kalau sistem ngirimnya ke kontrol, gitu ya. Ini beberapa hal yang sering kelewat. Ada proses sequence terus kemudian ujungnya lari langsung ke aktor. Waduh, ngeri, gitu ya. Nggak bisa karena setiap hubungan kita dengan komputer itu pakainya user interface, gitu ya. Pakainya boundary, gitu ya. Entity class bukan consumer, jadi tidak bisa mengirim message ke boundary atau kontrol. Entity class itu producer, gitu
gitu ya. Dia tidak dikonsum. Boundary class akan menjadi UI, entity class akan menjadi data model. Gitu. Nah, setelah itu Bapak sekalian, tadi idenya kan kayak gini. Use case activity sequence saya buat, setelah saya dibuat semua, boundary control entity saya jadikan class diagram, gitu kan. Boundary-nya jadi user interface, entity-nya jadi data model, gitu kan. Jadi yang tadi sudah kita buat Bapak sekalian, entity class, boundary control entity tadi yang di sequence diagram itu nanti kita cemplungin semuanya masuk ke dalam kelas. Nah, ini konsepnya dulu. Kelas itu kalau kita desain, kelas namanya menu pin, kotak menu pin. Kalau ada saya coding itu public, misalkan pakai Java, public class menu pin, gitu ya. Nah, di dalamnya ada atribut, nih clear lah. Ya, dalamnya ada atribut yang nanti punya enkapsulasi bisa public, protected, sama private. Oke lah, nggak ada masalah. Nah, saya punya kelas manager validasi, ini punya atribut mlogin, punya metode blokir kartu, validasi kartu, sama validasi PIN. Nah, ini kalau saya coding bentuknya seperti ini. Ini nggak ada masalah ya. Nah, nanti kelas 1 dan kelas yang lain hubungannya ada 4 relationship-nya. Generalization, gitu ya, generalisasi, agregasi, komposisi, sama asosiasi. Generalisasi itu bapak anak, gampang, pakai inheritance nanti, gitu ya, generalisasi. Agregasi itu has a tapi nggak strong. Contoh, laptop dengan mouse nggak strong, mouse-nya nggak ada tetap disebut laptop, gitu. Tapi laptop dengan layarnya strong, itu pakainya komposisi, bukan agregasi. Tapi sama-sama has a. Hubungannya bisa is a, bisa has a, atau hubungan selain itu pakai asosiasi. Gitu. Yang berbeda hanya generalisasi. Kalau yang lainnya sama, yang lainnya membuat objek dari kelas gitu aja sebenarnya hubungannya. Nah, contoh nih, manajer validasi kelas saya hubungkan dengan login. Nah, ini maknanya gimana? Kalau saya gambarkan pakai sequence diagram, itu ada menu manajer validasi, ini ada menu pin, ini seperti ini. Jadi hubungannya seperti ini. Ada 2 kelas saya buat, gitu ya. Inherit itu menu utama, menu pengambilan uang itu mewarisi semuanya yang ada di menu utama. Nah, pakai inheritance notasinya seperti ini, gitu ya. Kalau Java pakai extends, gitu kan. Nah, jadi nanti semua objek lifeline-nya saya ambil, Bapak sekalian, gitu ya. Jadi misalkan saya punya seperti ini, sudah jadi sistem ATM, sudah ada use case diagram, nih sudah ada, sudah saya hubungkan juga, memasukkan kartu, masuk kemana, itu sequence gitu kan, activity diagram, nih sudah masuk ke sini. Nah, sekarang kelas diagram itu saya nanti baca semua yang ada di sequence, boundary, control entity, semuanya saya masukkan, saya buatkan kelasnya. Ini sayangnya kalau pakai Spark nggak bisa langsung, kalau pakai rational rules bisa ini malah. Nah, saya buat kelas diagram, create diagram, diagramnya hanya 1, structural. Nah, sudah mulai masuk structural karena masuk ke fase desain. Kelas diagram, sistem ATM, saya oke. Nah, di sini nanti saya cek semua yang ada di sini, yang boundary control entity, nih account, balance, deposit, ini semuanya nanti saya cemplungin ke dalam kelas. Nih. Saya buat kelas di sini, saya cemplungin. Nah, benar. Account, on. Terus kemudian tadi kelas lagi saya buat, login, kelas lagi saya buat, nih, nasabah, kelas lagi saya buat. Nah, ini nanti saya buat story-nya di kelas diagram. Nih. Jadi, biasanya kalau saya caranya gini, sistem ATM has a what gitu. Jadi saya buat dulu kelas yang akan men-starting semuanya. Sistem ATM kayak kalau kita buat project, kalau pakai IDE, NetBeans, Visual Studio, Eclipse segala macam, kalau kita membuat project selalu dikasih kelas utama yang namanya sama dengan nama project kita. Nah, sistem ATM saya buat. Nah, nanti pertanyaannya gini, sistem ATM has what? Punya apa? Oh, punya kotak kartu, punya menu PIN, punya kotak kwitansi gitu ya. Ini punya kepemilikan. Nah, ini saya pakai hubungannya pakai agregasi, gitu kan. Terus menu PIN, dari menu PIN ke menu utama. Asosiasi biasa, tapi satu arah gitu ya, pakai panah ke sini gitu ya. Bahwa ini nggak bisa langsung dari sini loh, ini dari sini. Terus semua menu saya akan inherit dari menu utama. Loh, nanti saya tulis mewarisi gitu ya. Kalau yang istilah membuat cerita ini diajarkan James Rambok di bukunya tahun 99.
mengakses, mengelola, mewarisi, gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Atau menampilkan kalau dari sini ke sini, nih, supaya clear cerita dari kelas diagram kita. Kalau yang Musikpedia contohnya seperti inilah. Mulainya dari Musikpedia has a what, nih, menu login sama menu registrasi. Menu login siapa yang ngelola, manajer validasi dan seterusnya. Ceritanya kita buat di kelas diagram. Nah, terus user interface tadi sudah saya curi start di depan ketika saya prototyping. Nanti tinggal dirapikan aja gitu ya. Tapi konsepnya bahwa boundary, semua boundary jadi user interface kalau pengen buat ya. Nanti ada filosofinya lah, ini nggak usah kita bahas hari ini, terlalu kompleks. Karena apa? User interface kita biasanya ngikut pattern yang sudah diikuti. Jadi kalau kita ngembangin aplikasi Windows ya kayak gitu, mengembangkan aplikasi web ya pakai pola-pola. Android apalagi sudah sangat-sangat strict untuk patternnya gitu ya. Nah, jadi kita sudah letakkan di atas tadi. Jadi ini sudah kita buat. Tapi konsepnya dari boundary diambilnya gitu ya. Kelas boundary jadikan user interface. Nah, data model diambilkan dari entity. Nah, yang entity class itu saya ambilkan jadi data model. Nih, contoh nih tadi nih. Dari sini saya ketemu entity-nya. Ternyata entity-nya itu entity ini ya. Login. Terus kemudian balance. Terus kemudian account, balance, deposit, login ya. Account, balance, deposit, login. Nah, ini gimana cara saya buat? Saya buat data model. Create diagram, nanti saya pilih extended, ini ada data modeling, saya oke. Nah, di sini table saya masukkan. Nih. Account, gitu kan. Terus kemudian, ini apa tuh? Account, login. Misalkan ya, balance tadi kan. Nih. Nanti Bapak-Ibu sekalian, ini saya double klik, tentukan saya klik kanan, properties, saya buatkan properties feature ya, klik kanan, feature, kolom gitu ya. Nah, pilih database-nya, MySQL misalkan, gitu ya. Nah, di sini bisa saya tunjukkan ID account. Nih, saya buat primary key. Nama. Nih. Ini saya ngarang dulu nggak apa-apa ya, Usman ya. Jenis kelamin. Kalau saya pengen relasikan tadi ke sana, berarti ke balance, berarti ID balance. Saya pengen ngambil dari sana, sama PIN, ID login. Jadi, ini nanti juga sama, klik kanan, feature, kolom. Saya pilih MySQL aja, saya oke. ID login, ini jadi primary key, ya. PIN, gitu ya. PIN-nya ada 2, PIN web, misalnya. Yang balance, MySQL juga, ID balance, primary key. Saldo A, misalkan gitu ya, saldo B gitulah, sembarang dulu. Nah, nanti ini langsung saya bisa relasikan ke sini, dong, asosiasi, nih, ini juga langsung ke sini, dong, asosiasi, nih. Dan ini bisa forward engineering. Jadi saya Ctrl A, construct gimana sebentar, develop, gitu ya, generate, bukan source code, ini ya, export, pakai ini juga nggak apa-apa sih, generate selected element. Nah, single file, saya letakkan di sistem ATM dokumen ya, saya generate. Nah, nanti di sini
Tuh. Saya nggak perlu lagi desain dari awal. Jadi langsung kita bisa desain lewat Spark. Demikian juga dengan yang tadi kita buat kelas diagram. Jadi kalau sudah kelas diagramnya sudah selesai, kita buat bentuknya seperti ini. Kelas diagramnya sudah saya buat, gitu ya. Keluar kelas diagramnya. Nah, kelas diagramnya sudah selesai saya buat nih, kayak gini. Gimana caranya? Sama, Ctrl A, develop, generate selected element, dia tergenerate. Gitu ya. Nanti kalau kita lihat, Bapak-Ibu sekalian, dia ada di, tak taruh di mana tadi ya. Sistem ATM, wah tadi lupa malah taruh di mana. Jadi nanti kita bisa tahu hubungan-hubungannya, Bapak sekalian. Nih, misalkan ini benar atau enggak sih dari menu utama ke menu pengecekan saldo, menu pengecekan saldo harusnya extend dong. Iya, kita tinggal klik, terus kemudian develop, terus kemudian edit di mana nih? Di sini view juga bisa sih. Bentar, ini versi yang baru malah saya lupa ini Bapak sekalian, ini edit ya. Edit file. Sebentar. Oh, bukan ini. Sebentar, ini bisa kita edit lah pokoknya Bapak sekalian. Cuman ini produksinya kemana nanti coba kita lihat ya. Generate selected element, dia langsung tergenerate. Ini kalau nggak baru kita nggak bisa ngatur nih soalnya nih. Jadi nanti tergenerate bentuknya sudah dalam bentuk skeleton chord gitu ya. Nih. Oke. Jadi kelas diagram nih bisa kita reverse engineering, demikian juga forward engineering juga bisa. Nih contoh nih Bapak sekalian. Ini yang membuat kenapa jadi menarik OOP karena saya punya mana? SAD. Nih, saya punya aplikasi nih, namanya rental DVD. Namanya rental DVD. Ribuan baris code yang ada di sini. Nih, misalkan ribuan baris code, aduh saya disuruh perbaiki, aduh setengah mati nih, gimana caranya? Tinggal saya lemparkan untuk di reverse engineering di sini. Nih ya. Saya klik kanan, file, langsung di sini aja. File, Java, terus saya cari tadi ada di mana. Adanya di lecture, SAD, case study, rental DVD ini. Dia langsung secara otomatis reverse engineering. Oh, kita jadi tahu, oh ternyata arsitekturnya kayak gini toh, gitu ya. Oh ternyata sudah pakai model view controller. Ini di-generate dari kode. Dari kode ke diagram reverse engineering, dari diagram jadi kode forward engineering. Sama antara si kelas sama table ya. Nah, table. Terakhir deployment diagram. Deployment diagram itu kalau kita sudah tahu, oh pakai biasa kok pakai PHP dan seterusnya nggak usah juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya pengen ini tirnya nanti ada 3 nih seperti ini, pakai deployment diagram kayak gini, gitu ya. Jadi kalau di UML namanya ini ada dia deployment diagram juga. Deployment diagram adanya di structural deployment. Nih. Kita tinggal tarik aja node, gitu ya. Di dalamnya node saya pakai artifact, biasanya kayak gitu aja. Nih. Lahirlah nanti seperti ini. Gitu. Oke, Bapak sekalian. Jadi sekali lagi, UML itu bukan UML tok terus kemudian kita jalan. Enggak, tadi yang nggak masuk di UML itu table, user interface nggak masuk di UML. Tapi deployment diagram masuk, sequence masuk gitu ya. Nih, rangkuman yang sistem ATM, planning, sistem request kita hasilkan, visibility analysis kita lakukan. Terus kemudian mulai masuk analisis desain, requirement gathering ini ya. Terus use case diagram dulu saya buat, setelah itu activity diagram.
Setelah itu, setiap activity dibuat sequence diagram. Nih. Terus setelah itu, kelas diagram, table, gitu ya. User interface-nya kalau mau buat. Gitu ya. Nih. Deployment diagram, setelah itu, ini ada di sini. Seperti ini. Nah, semuanya itu nanti kita rangkuman dalam bentuk sistem spek, kita cemplungin ke sini, gitu kan. Kita serahkan ke programmer, gitu. Nih, ceritanya seperti itu kalau konsep dari pengembangan. Mungkin itu, Bapak-Ibu sekalian. Kalau kelas, tanya kelas yang lebih intensif, Bapak-Ibu sekalian, offline kita punya Brandmatics. Nanti kalau ada perusahaan atau kampusnya yang ada budget untuk ini, kelas offline biasa atau intensif 4 hari itu bisa ke brandmatics.id aja, nanti di sana lengkap. Jadi kasus yang tadi saya bahas pelan-pelan kita petani gitu. Dan itu sudah jadi saya gunakan di industri. Jadi saya bukan dosen yang saya ngambil dari buku terus apa adanya, enggak. Saya terapkan di banyak industri dan itu bantu banyak industri gitu ya. Bantu banyak industri dan mereka sekarang jadi nyaman bekerjanya dan seterusnya. Mungkin itu Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya ceritakan hari ini. Hari Jumat kita masuk ke diskusi tentang riset trend, hari Minggunya kita tentang enterprise architecture. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.